Bab 1658, Kepala Tiga Klan. Kepala klan kami ingin menjadikan Zhang Xuan sebagai kepala klan kami berikutnya. Apakah kepala klan kita sudah gila? Itu tidak akan berhasil, aku tidak bisa menerima itu. Luo Ganzhen dan yang lainnya juga terkejut dengan kata-kata Luo Tianya. Mereka terkesan dengan kemurahan hati Zhang Xuan dan bersedia memaafkannya atas perselingkuhan di upacara pertunangan, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka dapat menerima dia sebagai kepala klan mereka. Saudara Zhang, kehebatanmu dengan intisari spasial penyegelan bahkan lebih mahir daripada milikku, dan yang lebih penting, kamu telah mewarisi warisan Sage kuno Kyuwu. Mengingat bahwa bahkan Sage kuno Kyuwu telah mengakui dan memberikan garis keturunannya kepada Anda dapat dianggap sebagai rekan pendiri kami. Secara alami, Anda lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi kepala klan Luo kami. Kata Luo Tianya. Tapi, Zhang Xuan terus melambaikan tangannya dengan panik, tampaknya sangat menentang gagasan itu. Saudara Zhang, koreksi saya jika saya salah. Anda baru saja menjadi kepala klan Jiang, apakah saya benar? Luo Tianya tiba-tiba menyela dengan tajam. Ini, ya, memang begitu. Zhang Xuan mengangguk. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan sebuah token muncul di hadapannya. Itu adalah token kepala klan Jiang Klan. Dia adalah kepala klan Jiang. Apakah ini nyata? Ini konyol. Mengapa klan Jiang mengizinkan orang luar seperti dia menjadi kepala klan mereka? Luo Ganzhen dan yang lainnya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seolah-olah masalah ini keluar dari novel fantasi. Mereka hampir tidak bisa membungkus pikiran mereka tentang apa yang sedang terjadi. Karena klan Jiang bersedia menerima Anda sebagai kepala klan mereka, saya percaya bahwa klan Luo kami akan cukup terbuka untuk melakukan hal yang sama juga. Lebih jauh lagi, mengingat saat-saat berbahaya yang kita hadapi, sangat penting bagi tiga klan premier untuk bekerja sama secara erat satu sama lain. Saya tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk melakukannya selain ini. Kata Luo Tianya. Dia mengepalkan tinjunya sebelum melanjutkan, Saudara Zhang, aku harus memohon padamu untuk tidak menolakku. Saya telah mendengar bagaimana kuliah Anda di klan Jiang dan klan Zhang telah membantu banyak orang untuk mencapai terobosan dalam kultivasi mereka. Jika Anda ingin menjadi kepala klan Luo, saya harus meminta Anda untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap klan Luo kami dan berbagi pengetahuan Anda dengan anggota kami dengan murah hati juga, sehingga klan Luo kami akan dapat memperbaiki dirinya sendiri. Zhang Xuan terdiam. Kerumunan dari klan Luo juga terdiam. Meskipun mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang Zhang Xuan, tidak dapat disangkal kemampuannya dalam memberikan pengetahuan kepada orang lain. Bakatnya sebagai guru jauh di luar imajinasi mereka. Satu-satunya orang yang bisa mereka pikirkan yang mungkin bisa bersaing dengannya hanyalah Kongsi. Fakta ini tidak bisa lebih jelas hanya dengan melihat murid-murid langsungnya. Tak satu pun dari murid langsungnya telah mencapai usia 20-an, tetapi masing-masing dari mereka telah menjadi pembangkit tenaga listrik di benua guru-guru. Bahkan klan Luo harus berpikir dua kali sebelum melewati salah satu dari mereka. Jika mereka bisa memiliki individu yang tangguh seperti kepala klan mereka, kecakapan bertarung anggota klan mereka pasti akan meningkat pesat. Di sisi lain, jika mereka terus menolak Zhang Xuan, hanya masalah waktu sebelum klan Zhang dan klan Jiang menarik jarak mereka dari klan Luo. Sebelum mereka menyadarinya, klan Luo akan sepenuhnya dibayangi oleh dua kekuatan lainnya. Jika saudara Zhang dapat menyetujui permintaan saya ini, saya akan dapat pergi dengan pikiran yang tenang. Kalau tidak, aku tidak akan pernah tenang karena tidak tahu apa yang akan terjadi dengan klan Luo jika aku tidak ada. Luo Tianya membungkuk dengan sungguh-sungguh. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan token kepala klan-klan Luo terbang ke Zhang Xuan. Ini, baiklah kalau begitu, aku akan membantumu menjaga klan Luo saat kau tidak ada. Aku akan memimpin klan Luo sebagai penggantimu sampai seseorang yang layak muncul. Setelah beberapa saat ragu, Zhang Xuan mengambil token dan meyakinkan Luo Tianya. Terima kasih, Saudara Zhang. Dengan ini, hatiku akhirnya bisa tenang, selamat tinggal. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Luo Tianya berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, dia sudah menghilang dari pandangan semua orang. Hai, bukannya aku rakus akan kekuasaan, tapi hanya dengan bersatunya tiga klan utama kita akan memiliki kekuatan untuk melawan 100 sekolah filsuf dan suku iblis dunia lain. Tanpa kekuatan yang cukup untuk mengatasi bencana ini, umat manusia akan sepenuhnya hancur, diberantas, menjadi tidak lebih dari debu sejarah. Menyaksikan Luo Tianya pergi, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam. Dengan ekspresi rumit di wajahnya, dia melambaikan tangannya dan berjalan kembali ke kediamannya.
Melihat Luo Tianya dan Zhang Xuan telah meninggalkan sekitarnya, Luo Ganzhen dan yang lainnya akhirnya muncul dari tempat persembunyian mereka. Wakil kepala klan, selain Luo Tianya, Luo Ganzhen memegang suara terbesar di klan Luo. Karena itu, kerumunan secara naluriah mengalihkan pandangan mereka kepadanya untuk mencari pandangannya tentang masalah ini. Tianya benar, untuk bertahan dari kesulitan ini, klan Luo kita akan membutuhkan bantuan Zhang Xuan, Luo Ganzhen berkata dengan desahan tak berdaya. Tapi dia hanya seorang kultivator Saint 9 dan, protes seorang tetua. Aku tidak menyangkal bahwa dia masih lemah saat ini, tapi dia adalah senior dari Grand Elder yang paling dihormati di markas Master Teacher Pavilion, Yang Si. Tidak hanya itu, dia juga kepala Sanctum of Sages, guru dari Progeny of Combat, kepala markas Poison Hall, kepala Glacier Plain Court, kepala Yuan Clan, dan pemimpin dari markas Serikat Kebangkitan Roh. Semua kekuatan itu akan bersatu atas perintahnya. Jika kita memperhitungkan klan Zhang dan klan Jiang juga, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang paling kuat di benua guru-guru saat ini. Jika kita membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja, kita mungkin benar-benar jatuh ke dalam spiral kemunduran. Kata Luo Ganzhen. Sebagai individu, Saint 9 dan Zhang Xuan tidak terlalu penting bagi klan Luo. Namun, itu akan menjadi masalah yang berbeda jika seseorang memperhitungkan banyak identitasnya juga. Bahkan pavilion guru-guru mungkin tidak memiliki kekuatan mengumpulkan sebanyak Zhang Xuan. Faktanya, jika seseorang memperhitungkan Yang Si juga, lingkup pengaruh Zhang Xuan akan mencakup bahkan pavilion guru-guru juga. Memiliki orang yang kuat seperti kepala klan mereka akan sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup klan Luo dalam krisis yang akan datang. Apakah kita benar-benar akan mengakui dia sebagai kepala klan kita? Tetua lain bertanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Apa-apaan ini? Mereka datang untuk mempermalukan klan Zhang, tetapi mereka tidak hanya gagal dalam tujuan mereka, mereka bahkan hampir mengakui musuh bebuyutan mereka sebagai kepala klan mereka. Bukannya mereka tidak bisa memahami alasan di balik itu, tapi pil ini terlalu sulit untuk mereka telan. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa tertahan. Semuanya demi klan. Mengetahui pikiran mereka, Luo Ganzhen menghela nafas tak berdaya lagi dan berkata, "Baiklah, mari kita kembali. Tianya mungkin menunggu kami kembali di akomodasi kami." Dengan demikian, kerumunan dengan cepat bergegas kembali ke kamar tamu. Di sana, mereka melihat Luo Tianya duduk di dalam ruangan dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Setelah melihat bahwa kerumunan telah kembali, Luo Tianya ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, "Tetua. Kepala klan, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya pikir itu adalah langkah yang bijaksana di pihak Anda untuk memiliki Zhang Xuan menyatukan 3 klan premier bersama-sama. Kami bersedia mengindahkan perintah Anda." Luo Ganzhen mengepalkan tinjunya dan berkata. Alis Luo Tianya terangkat keheranan setelah mendengar kata-kata Luo Ganzhen. Sesaat kemudian, dia mengguncangnya dan berkata, "Karena kamu sudah mengetahui masalah ini, aku tidak akan membicarakannya lagi. Ini adalah istana Qiuwu yang diberikan Zhang Xuan kepadaku. Jaga baik-baik. Sangat mungkin bahwa saya tidak akan pernah kembali setelah saya pergi kali ini. Anda harus mengindahkan perintah Zhang Si dan membuat klan Luo jauh lebih kuat dari sebelumnya." Setelah mengatakan bagiannya, Luo Tianya tidak menunggu tanggapan dari kerumunan sebelum membuka celah dimensi dan melompat ke dalamnya, menghilang tanpa jejak. Menghadapi kepergian kepala klan mereka, kerumunan dari klan Luo tetap diam untuk waktu yang sangat lama. Apakah putra kita sudah kembali? Di aula utama klan Zhang, Suat Saint Meng mondar-mandir di sekitar ruangan dengan gelisah dengan kerutan di dahinya. Kepala klan sudah kembali, namun, dia keluar lagi tidak lama setelah itu, dan saya khawatir saya tidak terlalu yakin kemana dia pergi kali ini. Seorang penatua menjawab, "Anak itu, dia harus tahu bahwa klan Luo ada di sini untuk menginjak-injak harga diri klan Zhang, tapi dia masih memiliki mood untuk berkeliaran di sekitar tempat itu," kata Suat Saint Meng dengan cemberut. Klan Luo telah membuat keributan besar dengan kedatangan mereka. Sangat jelas bagi siapapun yang menonton tontonan itu bahwa klan Luo datang dengan maksud untuk mempermalukan klan Zhang. Namun, sebagai kepala klan Zhang, Zhang Xuan masih memiliki mood untuk berkeliaran di saat genting seperti ini benar-benar tidak bisa diterima. Xuan Er adalah anak yang cerdas. Saya percaya bahwa dia memiliki motif untuk melakukannya. Tidak ada keraguan bahwa kita bersalah dalam masalah ini, jadi wajar bagi Xuan Er untuk menghindarinya. Kehadirannya hanya akan mengingatkan mereka pada penghinaan yang telah mereka derita dan memicu permusuhan antara dua klan. Pedang Saint Xing menggelengkan kepalanya. Adalah satu hal baginya untuk menghindari anggota klan Luo,
tetapi itu tidak akan berhasil baginya untuk terus menyeret masalah ini seperti ini. Jika saya memiliki suara dalam masalah ini, saya akan meminta Suan Er menikahi Luo Ruoxin dan Luo Qiki bersama, dan tidak akan ada banyak masalah sekarang. Pedang Saint Meng mendengus dingin. Pada saat ini, seorang penatua tiba-tiba bergegas ke aula utama dengan cemas. Kepala klan tua, setelah melangkah ke dalam ruangan, yang lebih tua terlebih dahulu membungkuk sebelum melanjutkan dengan laporannya, masalah tentang klan Luo telah diselesaikan. Baik Suat Sensing dan Suat Saint Meng tercengang dengan apa yang baru saja mereka dengar. Suat Sensing buru-buru mengalihkan pandangannya dan bertanya, bagaimana itu diselesaikan? Dalam pandangan mereka, ini adalah masalah yang sangat sulit untuk dihadapi. Sampai Zhang Xuan berduel dengan Luo Tianya itu, kecil kemungkinan klan Luo akan mundur dalam masalah ini. Namun, sebelum sesuatu bisa terjadi, masalah itu sudah diselesaikan. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, tetua itu melaporkan, itu, para anggota klan Luo, mengakui Zhang Xuan sebagai kepala klan mereka. Mereka mengakui Suan Er sebagai kepala klan mereka. Suat Sensing dan Suat Saint Meng saling melirik sebelum menjadi linglung. Tanda pisah, perselisihan Starve, URL. Bab 1659, ayo pergi ke markas paviliun guru-guru. Klan Luo telah tiba secara mengesankan dengan tekad membara untuk mempermalukan Zhang Xuan dan klan Zhang, tetapi sebelum sesuatu terjadi, mereka telah mengakui dia sebagai kepala klan. Apakah ada lubang di kepala orang-orang dari klan Luo? Kalau tidak, mengapa mereka melakukan sesuatu yang bodoh seperti ini? Aku juga tidak tahu detailnya, tapi aku mendengar bahwa penatua itu tiba-tiba berhenti pada saat ini. Dia tidak yakin apakah rumor itu benar, jadi dia tidak yakin apakah dia harus melaporkan masalah ini atau tidak. Berbicara, apa itu? Suat Sensing bertanya dengan berwibawa. Ada desas-desus bahwa kepala klan kami pergi ke klan Jiang kemarin, dan tak lama kemudian, klan Jiang melakukan upacara pelantikan dan menetapkannya sebagai kepala klan mereka. Pedang Sensing, Pedang Saint Meng, adakah yang bisa memberitahu saya apa yang sedang terjadi di sini? Klan Jiang dan klan Luo sebenarnya telah mengakui seseorang dari klan Zhang sebagai kepala klan mereka. Apakah ada lubang di kepala orang-orang dari klan Jiang juga? Mungkinkah ini semacam penyakit menular di antara eselon atas benua guru-guru? Mungkin kita harus menjaganya. Orang suci pedang Sing Meng jatuh ke dalam kebingungan. Mereka dapat memahami kata-kata secara individual, tetapi ketika kata-kata itu disatukan, itu membentuk kalimat yang tidak dapat mereka pahami. Dan faktanya adalah bahwa para orang suci pedang Sing Meng bukanlah satu-satunya yang kebingungan. Semua orang di klan Zhang terperangah setelah mendengar berita itu. Ekspresi terkejut terlihat di wajah para anggota klan Zhang saat berita itu menyebar dengan cepat. Kepala klan kami, sungguh luar biasa. Untuk benar-benar menjadi kepala dari 3 klan premier, ini adalah sesuatu yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Juga tidak butuh waktu lama untuk berita itu sampai ke klan Luo, dan semua orang tercengang mendengar masalah itu. Luo Xuanxing sedang mengolah intisari spasial penyegelan ketika dia mendengar berita itu. Putong, dia jatuh ke tanah, dan matanya berguling saat dia pingsan. Adakah yang bisa memberitahu saya apa yang baru saja terjadi? Bukankah kepala klan dan para tetua menuju ke sana untuk membalas dendam? Apakah ini yang mereka maksud dengan menuntut balas? Akhirnya terselesaikan. Tidak menyadari keributan yang baru saja dia sebabkan, Zhang Xuan menghela nafas lega dan kembali ke kamarnya. Selama masalah tentang klan Luo tidak diselesaikan, itu akan tetap menjadi duri di sisinya. Dibiarkan tanpa pilihan, dia hanya bisa memanggil tiruannya dan memakai seluruh sandiwara untuk klan Luo. Ini memunculkan pertunjukan yang dilihat Luo Ganzhen dan yang lainnya. Tindakannya tidak bisa dikatakan terhormat, tetapi mengingat keadaan dunia saat ini, dia tidak memiliki kemewahan untuk pilih-pilih dengan kemampuannya. Selama dia bisa menyelesaikan konflik dengan klan Luo dan membuat mereka rela berkolaborasi dengan klan Zhang dan klan Jiang untuk krisis di depan, semuanya akan sia-sia. Dia hanya keluar sepanjang hari, tetapi dia berhasil membuat keuntungan besar. Dia mengolah intisari jiwa, memajukan kultivasi jiwanya ke ranah tubuh Aureate, menempa mayat sage kuno menjadi humanoid logam tanpa jiwa, mengumpulkan halaman emas lain, dan yang paling penting dari semuanya, menjadi kepala dari 2 klan premier lainnya. Itu benar-benar hari yang berbuah. Karena saya bebas saat ini, saya harus memajukan roh primordial saya ke penyempurnaan ranah tubuh Aureate. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengaktifkan formasi di sekitar ruangan untuk menghindari mata yang mengintip sebelum melepaskan roh primordialnya sekali lagi. Setelah ditempa oleh kesengsaraan api surgawi,
kultivasi jiwanya telah berhasil maju ke alam tubuh Aureate. Namun, itu masih agak jauh dari mencapai kesempurnaan. Karena dia punya waktu, akan baik baginya untuk segera melakukannya. Jika tidak, kesenjangan besar antara dia dan klonnya hanya akan perlahan menenggelamkannya dalam depresi. Lagi pula, bagaimana tubuh utama bisa lebih lemah dari klon? Seberapa tidak bermartabatnya sang master dikalahkan oleh klon? Setelah mengeluarkan beberapa sumber daya kultivasi, roh primordial Zhang Xuan mulai melahap energi spiritual dengan marah. 4 jam kemudian, seluruh roh primordialnya berkilauan dengan kilau emas, seolah-olah itu terbuat dari emas murni. Saya akhirnya mencapai tahap penyempurnaan, mata Zhang Xuan bersinar dalam kegembiraan. Itu sedikit melelahkan, tetapi dia akhirnya melakukannya setelah 4 jam kerja keras. Dengan kultivasi jiwa saya dan kultivasi Zenki saya, bahkan jika saya bertemu dengan seorang kultivator alam impulsif intuitif, saya akan dapat menang atas dia dengan mudah. Dengan tombak surgawi tulang naga di tangan, saya akan memiliki peluang bahkan melawan seorang kultivator tahap primer ranah sempiternal. Petik 2. Merasakan kekuatan besar mengalir di sekujur tubuhnya, Zhang Xuan tersenyum gembira. Meskipun roh primordialnya hanya pada penyempurnaan ranah tubuh Aureate, itu telah ditempa oleh cobaan kenaikan suci, kesengsaraan petir, dan api surgawi Empyrean. Dalam hal kecakapan bertarung, itu sudah setara dengan pembudidaya ranah intuitif impuls. Dengan tombak surgawi tulang naga di tangan, dia akan mampu menaklukkan bahkan pedang Sein Sing dalam konfrontasi langsung. Aku akan bisa melindungi diriku dengan kekuatan seperti itu. Sekuat halaman emas, itu pada akhirnya adalah alat yang dapat dikonsumsi. Itu akan hilang setelah digunakan. Humanoid logam tanpa jiwa yang dia tempa dari dimensage kuno dunia lain juga tangguh, tapi itu sangat menuntut energi jiwanya, dan kendalinya atas itu tidak setajam dibandingkan dengan menggerakkan tubuhnya sendiri. Pada akhirnya, tidak ada yang lebih dapat diandalkan daripada kekuatannya sendiri. Zhang Xuan, tepat ketika Zhang Xuan mengembalikan roh primordialnya ke tubuhnya, dia tiba-tiba mendengar suara di luar. Dia dengan cepat merobohkan penghalang dan berjalan keluar dari kamarnya. Luo Ruoxin duduk di salah satu bangku dekat halaman. Setelah melihatnya, alisnya terangkat keheranan. Kamu telah membuat terobosan dalam kultivasimu. Itu hanya hari ketidakhadiran, tetapi ada perbedaan yang terlihat dalam aura Zhang Xuan. Rasanya jauh lebih dalam dari sebelumnya, sehingga sulit bagi seseorang untuk mengukur kedalaman kekuatannya dalam sekali pandang. Saya rasa begitu, Zhang Xuan menjawab dengan anggukan. Bagus bahwa Anda telah membuat terobosan. Saya harus melakukan perjalanan ke markas paviliun guru-guru untuk menyelesaikan beberapa masalah, dan saya dapat membawa Anda ke daerah di mana Kong Si meninggalkan metode terobosan superiornya, kata Luo Ruoxin. Kamu akan pergi ke markas paviliun guru-guru? Zhang Xuan bertanya dengan heran. Saya bisa melihat energi besar mengalir dari tubuh Anda, dan itu diambang mengamuk. Tanpa ragu, sudah waktunya bagi Anda untuk meningkatkan kultivasi Anda. Dengan cara ini, bahkan jika sesuatu terjadi, Anda akan memiliki kekuatan untuk mengatasinya, dan saya akan, Luo Ruoxin berhenti sejenak sebelum berkata, juga dapat yakin. Memang sudah waktunya bagi saya untuk mendorong terobosan. Zhang Xuan mengangguk. Racun janin bawaan terlalu sombong. Dia harus mencapai terobosan sesegera mungkin dan membakar orang itu sepenuhnya dengan api surgawi. Kalau tidak, jika orang itu tiba-tiba kehilangan rasionalitasnya dan mencoba sesuatu, dia akan benar-benar mati. Selain itu, jika dia mencapai terobosan dalam budidaya Zenki ke Great Sage, pasti akan ada lonjakan kekuatan bertarungnya sekali lagi. Dipasangkan bersama dengan roh primordial ranah tubuh Aureate-nya, bahkan tanpa tetesan darah Kong Si, dia akan mampu mengalahkan kultivator manapun di bawah Sage kuno. Dengan kata lain, bahkan jika dia bertemu dengan pemuda terpelajar itu sekali lagi, dia akan dapat menangkapnya dan memaksanya untuk memuntahkan keberadaan Zhao Ya dan yang lainnya. Satu-satunya penghiburan baginya saat ini adalah bahwa Zhao Ya dan yang lainnya tidak dalam bahaya besar. Sebagai kepala kekuatan besar, mereka pasti memiliki lentera jiwa. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada mereka, pengadilan dataran Gletser, Aula Racun, dan klan Yuan pasti akan mengirim kabar. Namun demikian, hubungan dekat antara 100 sekolah filsuf dan suku iblis dunia lain membuatnya merasa agak terkesima. Dia harus mencari tahu alasan di balik kemitraan yang luar biasa ini sesegera mungkin untuk menentukan apakah 100 sekolah filsuf adalah sekutu atau musuh. Kalau begitu ayo pergi, Luo Ruoxin berkata sambil tertawa. Baik.
Zhang Xuan mengangguk. Dia dengan cepat memanggil Sun Qiang dan mendelegasikan beberapa hal kepadanya sebelum mereka berdua berangkat dari klan Zhang. Tak lama setelah meninggalkan perimeter klan Zhang, dia tiba-tiba teringat anak remaja itu dan bertanya, "Oh benar, apakah Wu Chen akan ikut?" Wu Chen telah mengikuti mereka ke klan Zhang, tetapi sepertinya dia tidak melihatnya berkeliling selama beberapa hari terakhir. Tentu saja, dia juga sibuk selama periode waktu ini, jadi dia bukan orang yang berbicara. Dia memiliki beberapa hal untuk diperhatikan, jadi dia pergi lebih awal. Kami menuju ke markas paviliun guru-guru untuk menemukan metode terobosan unggul Kongsi, bukan untuk berkelahi dengan siapapun. Tidak akan ada bahaya, jadi tidak masalah apakah dia ada atau tidak, jawab Luo Ruoxin. Kamu benar, Zhang Xuan mengangguk sebelum terdiam. Dia dengan cepat menelusuri peta yang telah dia kumpulkan ke dalam Library of Heaven's Path dan menemukan keberadaan markas besar paviliun guru-guru. Setelah itu, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan tombak surgawi tulang naga terbang ke tangannya. Istirahat. Dengan tusukan tombaknya, celah dimensi terkoyak, dan sebuah lorong muncul di hadapan mereka. Zhang Xuan memimpin, dan Luo Ruoxin mengikuti di belakangnya. Saat berikutnya, keduanya mendapati diri mereka berdiri di depan sekelompok bangunan menjulang yang mengingatkan pada skala istana kerajaan. Markas Besar Paviliun Guru-Guru. Bab 1660, Markas Besar Paviliun Guru-Guru. Terlepas dari skala besar markas Paviliun Guru-Guru, penampilannya tidak bisa dikatakan mewah. Faktanya, itu bahkan mungkin tidak setara dengan istana kerajaan dari beberapa kerajaan yang diberikan. Namun demikian, melalui Eye of Insight, Zhang Xuan masih bisa melihat aura lurus memenuhi area tersebut, menciptakan suasana yang bermartabat dan khusyuk. Bahkan individu yang paling terburu-buru pun akan merasa terdorong untuk menjaga dirinya tetap sopan dan pantas di bawah suasana seperti itu. Itu disebut aura akademik, kata Luo Ruoxin. Paviliun guru-guru telah menyebarkan ajarannya di seluruh benua guru-guru selama puluhan ribu tahun, membawa kebijaksanaan kepada massa. Aura akademik dunia bisa dikatakan telah berkumpul di area ini. Karena itu, jauh lebih mudah untuk mencapai terobosan berkultivasi di sini. Petik 2. Saya melihat. Zhang Xuan mengangguk. Dia sedikit bingung mendengar bahwa Luo Ruoxin dapat melihat aura akademik seperti dia, tetapi dia memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Sebagai gantinya, dia melanjutkan ke markas paviliun guru-guru bersama dengannya. Area tepat sebelum pintu masuk adalah tempat terbuka. Ada sebuah monumen yang menjulang tinggi berdiri di ketinggian lebih dari 100 meter yang didirikan di tengah-tengah tanah terbuka, dan ujung tablet itu tampak menembus ke dalam awan. Apakah ini? Monumen keberanian paviliun guru-guru. Ekspresi Zhang Xuan tiba-tiba berubah serius. Meskipun dia belum pernah sebelumnya, dia telah membaca banyak buku yang berkaitan dengan markas paviliun guru-guru. Dia tahu bahwa ada monumen keberanian yang didirikan di tanah kosong di luar pintu masuknya. Itu digunakan untuk mencatat nama-nama para pahlawan yang telah mengorbankan diri di tengah pembebasan umat manusia dari penindasan. Tidak ada ornamen di monumen, tetapi di tanah, ada beberapa keranjang bunga dan dupa yang meninggalkan jejak asap melayang ke langit tanpa batas. Ada beberapa kata besar yang tertulis di monumen yang menimbulkan perasaan berat bahkan sebelum mendekatinya. Ini adalah perasaan yang datang dari lubuk jiwa seseorang, bahkan memaksa para pembudidaya sage agung untuk menundukkan kepala mereka dengan hormat. Nama-nama ini semua ditulis oleh Kong Si secara pribadi. Mereka adalah nama para pahlawan yang bertarung melawan suku iblis dunia lain saat itu. Luo Ruoxin menjelaskan saat dia menatap monumen dengan tatapan tak terbaca di matanya. Begitu banyak nyawa hilang dalam konflik. Memang, Zhang Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Zhang Lingyuan, Chen Qikuan, Wu Lingzi. Itu hanya nama, tidak ada label untuk menunjukkan pencapaian atau kedudukan mereka. Namun, nama-nama ini tampaknya mengandung jiwa mereka sendiri. Mereka menandakan semangat membara dari mereka yang telah berjuang dengan gagah berani untuk kebebasan di era yang penuh gejolak itu. Tekad mereka diturunkan dari generasi ke generasi, dan bahkan sampai hari ini, masih terus memotivasi orang lain untuk berani membela diri mereka sendiri dan saudara-saudara mereka. Jika bukan karena keberanian mereka, kita tidak akan memiliki kedamaian yang kita nikmati saat ini. Kita mungkin masih berada di bawah penindasan suku iblis dunia lain, Zhang Xuan mengangguk. Mereka layak dianggap sebagai pahlawan. Nilai monumen tidak terletak pada tulisan Kong Si tetapi semangat mereka yang telah mati berjuang melawan suku iblis dunia lain. Setelah hening sejenak, mereka berdua berjalan melewati pintu masuk dan memasuki markas paviliun guru-guru. Anehnya,
Tidak seperti paviliun guru-guru atau serikat pekerjaan lainnya, tidak ada seorang pun yang berjaga untuk menghentikan mereka. Melihat melalui pikiran Zhang Xuan, Luo Ruoxin menjelaskan dengan sedikit senyum, ini adalah markas kekuatan terbesar di benua guru-guru. Kecuali seseorang bosan hidup, siapa yang berani membuat kekacauan di sini? Alasan cabang paviliun guru-guru lainnya dan serikat pekerjaan membutuhkan penjaga adalah karena mereka takut pada pembuat onar. Namun, bahkan pembuat onar yang paling disengaja pun tidak akan berani berkelahi dengan markas paviliun guru-guru. Karena itu masalahnya, tidak ada gunanya membuang-buang tenaga untuk memasang penjaga. Kamu benar, Zhang Xuan mengangguk dalam realisasi. Aura akademik tumbuh secara signifikan lebih kuat saat memasuki tempat itu. Tampaknya menghilangkan salah satu perasaan khawatir, frustrasi, dan semacamnya, sehingga menghasilkan kejernihan pikiran yang lebih besar. Luo Ruoxin benar. Tidak hanya akan jauh lebih efektif berkultivasi di sini, kemungkinan membiarkan iblis dalam juga akan jauh lebih rendah. Dengan pengetahuan datang kebijaksanaan untuk mengatasi setan batin. Tamu-tamu yang terhormat, selamat datang di markas paviliun guru-guru. Jika Anda memiliki kontak yang Anda cari, saya dapat membantu Anda menyampaikan berita kedatangan Anda kepada mereka. Kata seorang pemuda setelah berjalan mendekat. Melihat lambang yang disematkan di dadanya, alis Zhang Xuan terangkat karena terkejut. Meskipun pemuda itu tampaknya berusia awal 20-an, dia sebenarnya adalah seorang guru master bintang 7. Memikirkan bahwa seorang guru master bintang 7 akan melayani sebagai resepsionis, ini adalah pemborosan yang tidak akan pernah berani dia pikirkan. Seperti yang diharapkan dari markas besar paviliun guru-guru. Saya mencari Ren Qingyuan. Zhang Xuan menjawab. Karena dia ada di sana untuk mencari warisan kongsi, akan jauh lebih nyaman jika dia bisa mencari bantuan dari wakil master paviliun. Kamu mencari Renzi? Tanya pemuda itu. Zhang Xuan samar-samar bisa melihat dari kedalaman mata pemuda itu bahwa dia sedikit terkejut dengan permintaan itu, tetapi emosi itu tidak muncul di wajahnya. Sebaliknya, pemuda itu terus bertanya dengan sopan, bolehkah saya tahu bagaimana saya harus menyapa Anda? Ah, tolong jangan salah paham. Ini untuk memberitahu wakil master paviliun kami tentang identitas tamunya. Petik 2. Saya Zhang Xuan, jawab Zhang Xuan. Zhang Xuan, Anda Zhang Xuan. Meskipun tenang selama ini, pemuda itu tersentak kaget saat mendengar nama itu. Suaranya tiba-tiba menjadi lebih tajam, sepertinya tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Suaranya sedikit keras, menyebabkan kerumunan di sekitarnya mendengar percakapan mereka. Tatapan penasaran mulai berkumpul pada mereka. Dia Zhang Xuan. Setelah mendengar perbuatannya, saya pikir dia akan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tetapi dia terlihat lebih biasa dari yang saya kira. Biasa adalah pernyataan yang meremehkan. Bahkan penampilannya tidak ada yang luar biasa. Penampilannya bahkan tidak cocok denganku. Aku pasti kasihan padamu, untuk berpikir bahwa kamu akan menjadi buta pada usia yang begitu muda. Diskusi semacam itu bisa didengar di sekitarnya. Zhang Xuan tidak berharap untuk menikmati ketenaran yang begitu besar di markas paviliun guru-guru, dan wajahnya sedikit berkedut setelah mendengar obrolan di sekitarnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia memusatkan perhatiannya pada pemuda di depannya dan menggenggam tinjunya. Aku akan merepotkanmu kalau begitu. Silakan lewat sini, Zhang Xi. Pria muda itu dengan cepat tersadar dari linglungnya dan memimpin jalan ke depan. Saat dia berjalan menuju kantor Renzi, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, saya mendengar bahwa orang ini adalah sosok yang kejam. Apakah dia akan memukul saya karena ketidaksopanan sesaat saya? Tapi aku hanya guru master bintang 7. Tidak mungkin aku bisa menjadi tandingannya. Jika dia benar-benar ingin mendekatiku, haruskah aku berbaring dan membiarkannya melakukan apa yang dia mau, atau setidaknya aku harus mencoba melawan sebelum dipukul? Sungguh dilema. Apa yang bisa saya lakukan untuk meminimalkan rasa malu saya saat tampil menakjubkan? Dalam arti tertentu, merupakan prestasi luar biasa untuk bertahan dari pemukulan Zhang Xuan yang legendaris, bukan? Saya mungkin bisa memenangkan hati wanita yang saya cintai begitu dia mendengar perbuatan ini. Sama seperti itu, pikiran pemuda itu melayang semakin jauh. Jika Zhang Xuan mengetahui pikiran orang di depannya, dia pasti akan mengirimnya terbang dengan satu tendangan. Saya orang yang cinta damai, ramah, hormat, mencintai diri sendiri, murah hati, rendah hati, oke. Bagaimana Anda bisa sampai pada kesimpulan bahwa saya adalah pria kejam yang tidak membuat keributan? Mengesampingkan pikiran lain-lain mereka, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di depan pintu besar.
Wakil Master Pavilion kami ada di dalam. Sampai jumpa di sini kalau begitu. Melihat Zhang Xuan tidak bergerak padanya, sedikit kekecewaan muncul di kedalaman mata pemuda itu. Namun demikian, tindakannya masih tetap sangat sopan. Bukankah kamu harus melaporkan kedatanganku? Zhang Xuan terkejut. Zhang Xi, kamu adalah kepala klan Zhang dan tempat suci orang bijak. Anda tidak perlu melaporkan kedatangan Anda untuk bertemu dengan wakil Master Pavilion. Pemuda itu menjawab dengan sopan. Dalam hal berdiri, Zhang Xuan bisa dianggap setara dengan Ren Xi. Secara alami, dia tidak perlu bersusah payah mencari audiensi. Terima kasih untuk bantuannya. Zhang Xuan memberitahu pemuda itu sebelum mendorong pintu dan berjalan masuk. Saat dia melangkah ke kamar, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ada banyak wajah yang familiar di dalam ruangan. Banyak guru Master Bintang 9 yang dia temui di Empire Alliance City ada di sana, dan ada cukup banyak ahli terkenal juga. Pada saat yang sama, kerumunan juga menoleh ke pintu dan terkejut dengan siapa yang mereka lihat. Zhang Xi, kamu datang tepat waktu. Aku baru saja akan mencarimu. Yang pertama pulih adalah Ren Xi, dan dia dengan cepat membersihkan udara dengan tawa ringan. Kamu telah memahami intisari tata ruang, waktu, dan jiwa, dan kultivasimu telah mencapai puncak Sein 9 dan juga. Meskipun Anda belum memenuhi persyaratan formal yang diperlukan untuk menjadi guru Master Bintang 9, Anda sudah memenuhi syarat untuk mengajukan lambang guru Master Bintang 9. Karena semua orang ada di sekitar hari ini, mengapa kita tidak melakukan ujian guru Master Bintang 9 Anda sekarang? Petik 2. Kamu memintaku untuk mengikuti ujian guru Master Bintang 9 sekarang. Zhang Xuan terkejut. Dia tidak berharap Ren Xi mengangkat masalah seperti itu secara tiba-tiba. Saya khawatir saya belum siap untuk itu. Aku bahkan tidak menyikat gigi setelah bangun lebih awal hari ini. Jadi mungkin bukan ide yang baik bagiku untuk mengikuti pemeriksaan sekarang. Bab 1661, Guru-Guru Bintang 9. Bukan karena Zhang Xuan enggan menjadi guru Master Bintang 9, tetapi dia benar-benar belum siap untuk itu. Alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk menemukan metode terobosan unggul Kong Xi dan memajukan kultivasinya ke Grid Sage 1 dan dia tidak berpikir bahwa Ren Xi akan memintanya untuk menjalani ujian guru Master Bintang 9 segera setelah mereka bertemu. Siapapun yang berada di posisinya akan linglung. Saya telah memeriksa pekerjaan pendukung Anda, dan kemahiran Anda telah mencapai tingkat yang sebanding dengan Sage Inceptif. Dengan kemampuan dan bakat Anda, saya tidak berpikir bahwa Anda akan menghadapi masalah dalam ujian. Ini hanya masalah kapan Anda ingin melakukannya. Ren Xi berkomentar sambil tersenyum. Dia telah menyaksikan kehebatan pemuda itu dengan matanya sendiri. Baik itu dalam penyampaian ilmu, kultivasinya, atau kemampuannya di bidang lain, mereka bisa dikatakan sempurna. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi guru Master Bintang 9. Dalam pandangannya, tidak ada alasan untuk menunda hal yang tak terhindarkan. Selanjutnya, undangan ini juga dapat dilihat sebagai simbol niat baik dan keinginan untuk rekonsiliasi dari markas besar Pavilion Guru-Guru. Ini, baiklah kalau begitu. Bolehkah saya tahu bagaimana ujian guru Master Bintang 9 berjalan? Zhang Xuan bertanya. Karena Ren Xi sudah mengeluarkannya seperti itu, Zhang Xuan tidak perlu terlalu ragu. Dia akhirnya akan mengikuti ujian guru Master Bintang 9, jadi tidak ada alasan baginya untuk menundanya. Mengingat bahwa Ren Xi telah memberinya tawaran seperti itu, dia mungkin akan menyelesaikannya dan menyelesaikannya. Hanya saja, prosesnya tampak agak terlalu informal untuk sesuatu yang sepenting ujian guru Master Bintang 9. Hampir seolah-olah itu bukan masalah besar sama sekali. Biasanya, ujian guru Master Bintang 9 mengharuskan peserta ujian untuk menyatakan filosofi pedagogi dan menemukan cara untuk memastikan keefektifannya. Namun, hanya fakta bahwa Anda dapat membesarkan murid seperti Wang Ying, Zheng Yang, Zhao Ya, dan yang lainnya lebih dari cukup untuk membuktikan kelayakan filosofi pedagogi Anda. Karena itu, tidak perlu repot-repot memeriksanya. Ren Xi menjelaskan. Guru Master Bintang 9 harus memiliki seperangkat nilai dan prinsip mereka sendiri yang mereka yakini ketika mengajar siswa mereka. Sementara dia tidak yakin apa nilai dan prinsip Zhang Xuan, fakta bahwa dia telah mampu membesarkan begitu banyak siswa berprestasi lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa filosofinya efektif. Selain itu, kedalaman jiwa Anda juga harus mencapai 27, dan Anda harus dinominasikan oleh setidaknya 3 guru Master Bintang 9. Anda telah memenuhi persyaratan untuk keduanya juga, jadi satu-satunya segmen yang tersisa adalah uji coba kekuatan. Demi kepentingan waktu, jangan membuat hal-hal terlalu rumit. Wang Xi,
Turunkan kultivasimu ke tahap primer ranah penyembuhan introspektif dan bertukar pukulan dengan Zhang Xi. Ren Xi menginstruksikan. Baik, seorang penatua yang dikenal sebagai Wang Xi berjalan keluar dari kerumunan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan saat berikutnya, auranya dengan cepat melemah. Dalam sekejap mata, kultivasinya telah ditekan ke tahap utama ranah penyembuhan introspektif. Kultivasi sejatinya hanya pada tahap lanjutan ranah penyembuhan introspektif, jadi tidak terlalu sulit baginya untuk menekan kultivasinya. Sambil tersenyum, dia menoleh ke Zhang Xuan dan berkata, Zhang Xi, waspadalah. Karena ini ujian, aku tidak akan bisa bersikap mudah padamu. Saya berharap tidak kurang, Zhang Xuan menjawab sambil tersenyum. Melihat bahwa Wang Xi sudah siap, Zhang Xuan dengan cepat mengirim tinju. Dengan raungan keras, Wang Xi juga membalas dengan tinjunya sendiri. Peng, Shou, Wang Xi menghilang ke udara tipis. Ini, guru-guru utama di ruangan itu membeku di tempat. Apakah ini benar-benar kecakapan yang berasal dari seorang kultivator Sein 9 dan? Bahkan jika mereka yang menghadapi serangan itu, mereka tidak memiliki keyakinan bahwa mereka akan mampu lebih baik daripada Wang Xi. Meskipun kultivasimu belum mencapai Great Sage, fakta bahwa kamu mampu mengalahkan Wang Xi menunjukkan bahwa kecakapan bertarungmu sudah setara. Liu Xi, siapkan lambang guru Master Bintang 9. Mulai hari ini, Zhang Xi adalah guru Master Bintang 9 juga. Ren Xi mengangguk sambil tersenyum. Itu dia, Zhang Xuan dibuat terdiam. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia hampir tidak percaya bahwa ini nyata. Jika bukan fakta bahwa dia tahu bahwa dia berada di markas pavilion guru-guru dan bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah wakil ketua pavilion, dia akan mengira bahwa dia sedang ditipu oleh seorang penipu. Dalam waktu setengah jam setelah memasuki markas pavilion guru-guru, dia telah mengirim seseorang terbang, dan tiba-tiba, dia diberi selamat karena menjadi guru Master Bintang 9. Bahkan ujian guru Master Bintang 1 yang diambil saat itu tidak semudah ini. Jika ini masalahnya, mengapa dia bahkan mengalami kesulitan untuk naik pangkat? Dia bisa saja mengikuti ujian guru Master Bintang 9 segera dan menyelesaikan semuanya sekaligus. Karena Anda telah resmi menjadi guru Master Bintang 9, Anda memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan ini. Tidak mengindahkan ekspresi terdiam di wajah Zhang Xuan, Ren Xi melanjutkan dengan ekspresi muram di wajahnya. Mengetahui bahwa hal-hal yang akan mereka bicarakan bersifat rahasia, Luo Ruoxin menoleh ke Zhang Xuan dan berkata, aku akan menunggumu di luar. Setelah itu, dia pergi dari kamar. Mengetahui bahwa Ren Xi dan yang lainnya tidak akan mengizinkan orang luar untuk mendengarkan pertemuan itu, Zhang Xuan tidak menghentikannya. Sebagai gantinya, dia mengarahkan tatapan bertanya pada Ren Qingyuan dan bertanya, apa tujuan pertemuan ini bagimu untuk terburu-buru? Pada titik ini, dia juga menyadari bahwa alasan Ren Xi dan yang lainnya sangat ingin dia dipromosikan menjadi guru Master Bintang 9 adalah agar dia memiliki izin untuk menghadiri pertemuan ini. Ini suku iblis dunia lain, mereka baru saja meluncurkan invasi massal di benua guru-guru. Ren Qingyuan berkata dengan cemberut yang dalam. Suku iblis dunia lain baru saja meluncurkan invasi massal. Zhang Xuan terkejut. Seorang guru Master Bintang 9 yang pernah ditemui Zhang Xuan sebelumnya berjalan ke dinding dan menunjuk ke peta yang disematkan di sana. Itu adalah peta lengkap dari benua guru-guru, dan ada banyak titik merah yang ditandai di peta. Ada total 108 galeri bawah tanah utama yang terhubung dengan medan perang dunia lain di seluruh benua guru-guru, dan beberapa saat yang lalu, kami melihat gerakan di semuanya secara bersamaan. Serangan itu datang begitu tiba-tiba sehingga pavilion guru-guru dan personel balai guru tempur yang ditempatkan di sana mengalami kesulitan menahan benteng, kata guru utama Bintang 9 itu. 108 galeri bawah tanah. Zhang Xuan terkejut. Dia tahu bahwa akan ada cukup banyak galeri bawah tanah di seluruh benua guru-guru, tetapi dia tidak berpikir bahwa akan ada begitu banyak dari mereka. Jika iblis dunia lain keluar dari mereka semua secara bersamaan, bahkan dengan kehebatan pavilion guru-guru, mereka akan kesulitan menahan mereka. Apa yang sedang terjadi? Zhang Xuan bertanya dengan cemas. Saya juga tidak yakin dengan detailnya. Semuanya terjadi terlalu cepat bagi kami untuk memproses apa yang terjadi. Itu dimulai dari invasi kecil di beberapa galeri bawah tanah sehari yang lalu. Itu masih dalam skala yang bisa kami atasi, jadi kami berniat untuk menanganinya secara internal di dalam pavilion guru-guru. Namun, skala invasi dengan cepat tumbuh lebih besar, dan sebelum kita menyadarinya, beberapa segel mulai melemah. Banyak guru master telah terluka, kata Ren Xi. Apakah invasi dengan skala seperti itu pernah terjadi sebelumnya? Zhang Xuan bertanya.
Itu pernah terjadi sebelumnya tetapi tidak pernah terjadi secara bersamaan di 108 galeri bawah tanah utama. Renzi menggelengkan kepalanya. Paviliun guru-guru telah mengirim hampir semua guru-guru bintang 9 yang tersedia yang kita miliki, tetapi itu masih belum cukup untuk menangkal suku iblis dunia lain. Pada tingkat ini, kemungkinan semua segel akan dilanggar dalam 10 hari, sehingga menimbulkan invasi besar-besaran di benua guru-guru. Petik 2. 10 hari. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tidak berharap waktu menjadi begitu ketat. Memang benar bahwa suku iblis dunia lain berada dalam posisi yang menguntungkan saat ini, tetapi serangan frontal yang kuat seperti ini akan menyebabkan kerugian besar bagi mereka juga. Waktu saat ini berada di pihak demons dunia lain. Semakin lama mereka menunggu waktu, semakin sedikit orang bijak kuno yang harus berurusan dengan mereka. Mengingat mereka telah menunggu selama puluhan ribu tahun, tentunya mereka akan rela menunggu sedikit lebih lama untuk meminimalkan kerugian mereka. Itu tidak rasional bagi iblis dunia lain untuk mengamuk pada saat ini. Atau mungkinkah, sebuah pemikiran muncul di benak Zhang Xuan, dan dia buru-buru bertanya, apakah masalah ini ada hubungannya dengan kemunculan kuil Konfusius yang akan segera terjadi. Selain ini, dia tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa suku iblis dunia lain meluncurkan serangan sembrono pada umat manusia secara tiba-tiba. Gangguan di ruang di sekitar kuil Konfusius semakin kuat. Kemungkinan kuil Konfusius akan segera muncul. Kami harus menempatkan sebagian besar guru master bintang 9 kami di sana untuk mencegah iblis dunia lain menyelinap masuk, jadi kami tidak benar-benar memiliki tenaga yang cukup untuk menghadapi invasi di 108 galeri bawah tanah saat ini. Aku percaya bahwa klan Zhang dan kekuatan lain seharusnya sudah menerima kabar tentang invasi sekarang, dan kami ingin secara resmi meminta bantuan Anda dalam menumpas iblis dunia lain. Dengan tatapan penuh harap di matanya, Renzi memandang Zhang Xuan dengan sungguh-sungguh dan berkata, situasinya benar-benar tidak menguntungkan kita saat ini. Umat manusia harus bersatu untuk bertahan dari krisis ini. Zhang Xuan akhirnya mengerti mengapa Renzi dan yang lainnya terburu-buru untuk mempromosikannya menjadi guru master bintang 9. Sebagai guru master bintang 9, salah satu ahli top dari benua guru-guru, ia memiliki tanggung jawab yang tak terbantahkan untuk melindungi umat manusia di saat-saat sulit. Jelas, Renzi dan yang lainnya sudah mendengar berita bahwa dia telah menjadi kepala 3 klan utama dan ingin mengikatnya ke kapal perang ini. Bagaimanapun, 3 klan utama, pengadilan dataran Gletser, aula racun, kekuatan-kekuatan itu digabungkan bersama membentuk kekuatan yang cukup untuk menentukan nasib seluruh benua guru-guru. Bahkan markas besar paviliun guru-guru tidak akan berani meremehkan kekuatan-kekuatan ini. Kalau tidak, mereka juga tidak akan menunda kekuatan itu di Empire Alliance City. Tanpa banyak ragu, Zhang Xuan mengangguk dengan serius sebagai tanggapan. Untuk umat manusia, tidak ada yang tidak bisa saya lakukan. Bab 1662, Kuil Kongsi. Zhang Xuan tidak bisa dikatakan sebagai individu yang mulia dan tidak mementingkan diri sendiri. Dia egois dari waktu ke waktu, dan alasan awal dia menjadi guru utama bukanlah untuk menyelamatkan umat manusia tetapi untuk menggunakan identitas itu untuk mengakses lebih banyak buku. Namun, ada saat-saat ketika seseorang tidak bisa mundur. Jika umat manusia dibantai, apa gunanya kekuatannya? Dia bukan lagi individu yang sama seperti ketika dia pertama kali melampaui dunia ini. Dia memiliki keluarga dan murid-muridnya. Klan Luo dan klan Jiang sedang mencari arah padanya. Ada banyak orang di dunia ini yang ingin dia lindungi. Faktanya, alasan dia begitu bertekad untuk memperbaiki hubungan antara klan Luo dan klan Zhang adalah untuk tujuan ini. Karena ancaman dari suku iblis dunia lain sudah ada di depan pintu mereka, tidak mungkin dia akan mundur pada saat ini. Benar-benar meyakinkan untuk memilikimu sebagai sekutu kami. Mendengar persetujuan Zhang Xuan, kelegaan muncul di wajah Ren Qingyuan dan guru-guru bintang 9 lainnya. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka bisa berbicara dengan Zhang Xuan tentang masalah ini, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan menerimanya dengan begitu tegas. Saya akan mengirimkan perintah agar 3 klan premier mengindahkan arahan paviliun guru-guru sekarang. Zhang Xuan menjawab. Menyaksikan Zhang Xuan menyampaikan instruksinya kepada 3 klan utama tanpa mengulur waktu, Ren Qingyuan dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke guru master bintang 9 dan mengeluarkan beberapa perintah strategis sebelum membubarkan kelompok. Setelah mendapatkan bantuan dari 3 klan premier, Ren Qingyuan tahu bahwa mereka akan mampu mengekang ancaman suku iblis dunia lain untuk saat ini. Sambil menghela nafas lega, dia akhirnya mengalihkan pandangannya kembali ke Zhang Xuan dan bertanya, Zhang Xi, maaf membuatmu menunggu. Bolehkah saya tahu alasan di balik kunjungan Anda ke markas paviliun guru-guru?
Ketika dia pertama kali mendengar nama pemuda itu, dia tidak lebih dari sosok tidak penting yang telah memilih untuk menyamar sebagai murid Yang Si. Tapi sebelum dia menyadarinya, pemuda itu sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang pengaruhnya menyaingi atau bahkan melebihi miliknya. Begitu banyak hal telah terjadi selama sebulan terakhir, dan hampir semuanya berpusat di sekelilingnya. Selama pemuda itu tidak menderita kematian dini, kemungkinan dia akan melampaui Yang Si di masa depan. Sejujurnya, aku ingin meminta sesuatu padamu. Zhang Xuan menggenggam tinjunya. Saya ingin berkunjung ke kuil Kongsi. Dalam perjalanan mereka ke sana, Luo Ruoxin telah memberitahunya bahwa kemungkinan besar metode terobosan unggul Kongsi akan ditempatkan di kuil Kongsi. Kuil Kongsi adalah situs warisan yang dibangun setelah kepergian Kongsi untuk merayakan pencapaiannya. Itu berisi tulisan pribadinya, pakaian, dan barang-barang pribadinya. Aku masih bertanya-tanya apa yang akan kamu minta. Semua guru Master Bintang 9 yang baru dipromosikan harus berkunjung ke kuil Kongsi sebagai bagian dari formalitas, jadi tidak perlu dikatakan lagi bahwa Anda diizinkan memasuki kuil Kongsi. Izinkan saya untuk membawa Anda ke sini sekarang. Setelah mendengar permintaan itu, Ren Qingyuan terkekeh pelan dan berkata, "Tidak apa-apa, pada saat seperti ini, Anda mungkin memiliki banyak hal mendesak untuk diperhatikan, jadi saya tidak akan memaksakannya pada Anda. Namun, jika saya berani meminta, saya ingin membawa Ruoxin bersama saya ke kuil Kongsi," kata Zhang Xuan. Metode terobosan yang unggul pasti akan disembunyikan di lokasi yang tidak mencolok, jadi dia mungkin memerlukan bantuan Luo Ruoxin untuk itu. Selain itu, jika Ren Qingyuan mengikuti, itu bisa menghambat upaya pencariannya. Ini, Ren Qingyuan mengerutkan kening setelah mendengar permintaan itu. Dia merenung sejenak sebelum berkata, dengan konvensi, hanya guru Master Bintang 9 yang diizinkan memasuki kuil Kongsi, dan guru Master Bintang 9 yang baru dipromosikan harus didampingi oleh guru Master yang lebih senior mengingat kontribusi Anda kepada umat manusia, saya akan membuat pengecualian untuk Anda. Namun, saya masih harus meminta Anda untuk tidak tinggal di kuil Kongsi terlalu lama, kira-kira maksimal sehari. Petik 2. Terima kasih. Mata Zhang Xuan berbinar setelah mendengar kata-kata itu, dan dia dengan cepat menggenggam tinjunya dengan rasa terima kasih. Karena kuil Kongsi berisi tulisan dan harta benda pribadi Kongsi, berada di sekitar kuil sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Mereka yang telah memasuki tempat itu kemungkinan besar akan pergi dengan wawasan baru atau kemajuan besar dalam kultivasi mereka. Karena itu, tidak jarang guru Master Bintang 9 sering mengunjungi tempat itu. Namun, tidak disebutkan bahwa individu guru non-master memasuki tempat itu dan bahkan tinggal sepanjang hari di sana. Benar-benar tidak mudah bagi Ren Qingyuan untuk memberikan kelonggaran seperti itu padanya. "Aku akan pergi sekarang," Zhang Xuan berkata. Setelah menerima persetujuan Ren Qingyuan, Zhang Xuan mengklarifikasi lokasi kuil Kongsi sebelum berjalan keluar ruangan. Dia dengan cepat menemukan Luo Ruoxin, dan mereka berdua mulai berjalan ke tujuan mereka. Kuil Kongsi didirikan oleh murid langsung Kongsi, Sage Kuno Ziyuan, setelah kepergiannya. Banyak dari rancangan tulisan tangannya, pakaian, senjata, dan semacamnya dapat ditemukan di kuil. Tujuan utama pembuatan kuil adalah untuk memungkinkan generasi selanjutnya merasakan semangat guru dunia dan mengalami kebesarannya. Banyak artefak di dalam kuil Kongsi tidak bersifat ofensif, hanya memiliki sedikit kekuatan. Namun, mereka mampu menginspirasi perenungan yang lebih dalam kepada para pembudidaya, memberi mereka pencerahan. Berjalan di sepanjang kuil, mereka melihat jubah berlumuran darah yang ditinggalkan Kongsi saat menangkis suku iblis dunia lain. Surat yang dia kirimkan setelah terjebak di Chen Kai, Zhang Xuan mendapati dirinya kehilangan kata-kata untuk waktu yang sangat lama. Bahkan seseorang sekuat Kongsi harus melalui banyak hal untuk menumpas suku iblis dunia lain. Setelah berjalan-jalan di sekitar ruangan, Luo Ruoxin akhirnya berhenti di depan artefak tertentu dan menunjuk ke sana. Ini adalah Sage Ascension platform yang ditinggalkan Kongsi setelah terobosannya ke ranah introspektif convalescence saat itu. Jika dia telah meninggalkan teknik kultivasi, kemungkinan akan disembunyikan di sana. Petik 2. Zhang Xuan dengan cepat mengalihkan pandangannya dan melihat platform batu bundar ditempatkan di antara artefak. Permukaannya diselimuti lapisan cahaya yang indah, mengingatkan pada batu giok. "Ini adalah produk dari kesengsaraan api surgawi," Zhang Xuan berkomentar dengan heran. Tidak ada keraguan bahwa bahan dari platform batu adalah batu giok biru biasa. Namun, untuk beberapa alasan, itu terasa luar biasa bermanfaat, seolah-olah itu adalah satu kesatuan yang lengkap dengan sendirinya. Selain itu
Ia memancarkan kemilau bercahaya jauh melampaui batu giok biru biasa, sebanding dengan batu giok sempurna. Satu-satunya kekuatan di dunia yang bisa mengubah batu giok biru biasa menjadi batu giok sempurna adalah api surgawi. Lebih penting lagi, roh primordialnya merasakan perasaan keintiman dari batu giok biru, yang semakin menegaskan keraguannya. Ini memang perbuatan api surgawi. Luo Ruoxin mengangguk. Setelah mengkonfirmasi masalah ini, Zhang Xuan mengaktifkan Eye of Insight dan mulai memeriksa platform batu dengan hati-hati. Sesaat kemudian, kerutan dalam terbentuk di dahinya. Dia sudah mengetahui bagaimana api surgawi telah mengubah batu giok biru biasa menjadi kondisinya saat ini, tetapi dia masih benar-benar bingung bagaimana Kong Si berhasil memanggil kesengsaraan api surgawi untuk terobosannya ke Grid Sage 1 dan tidak ada yang bisa dia anggap sebagai petunjuk di peron batu. Zhang Xuan menoleh ke Luo Ruoxin dan bertanya dengan ragu, jika metode terobosan superior benar-benar tersembunyi di sini, mengingat berapa banyak guru Master Bintang 9 yang hebat telah melihat platform batu ini, rahasianya seharusnya sudah terungkap sekarang, kan? Petik 2. Guru-guru Master dikenal karena ketajaman pandangan mereka. Sementara Eye of Insight-nya sangat tangguh di bidang ini, masih ada lebih dari selusin ahli sebelum dia yang memiliki kemampuan yang sama juga, yaitu kepala tempat suci sebelumnya dari Sanctum of Sages. Jika bahkan mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan platform batu, apakah benar-benar ada teknik kultivasi yang tersembunyi di dalamnya? Apakah kamu membawa platform Saint Ascension yang ditinggalkan Kong Si bersamamu? Alih-alih menjelaskan masalah ini, Luo Ruoxin malah bertanya tentang masalah yang sama sekali berbeda. Aku melakukannya. Zhang Xuan menjentikkan pergelangan tangannya, dan platform batu lain muncul di hadapannya. Sebelum menyerahkan bola yang berisi istana Qiyu ke Luo Ganzhen, dia telah menempatkan Saint Ascension Platform ke dalam cincin penyimpanannya. Coba gunakan teknik kultivasi Saint Ascension Deciper untuk memasukkan Zenki Anda ke dalam Saint Ascension Platform, perintah Luo Ruoxin. Zhang Xuan tidak yakin kemana arahnya, tetapi dia mengangguk setuju. Mengambil napas dalam-dalam, dia dengan cepat memasukkan Zenki-nya ke platform Saint Ascension. Saat Zenki-nya mengalir melalui Saint Ascension Platform, ia mulai memancarkan energi dari berbagai warna berbeda dan perlahan melayang ke udara. Pada saat yang sama, seolah-olah tertarik oleh energi dari Saint Ascension Platform, Sage Ascension Platform ditarik. Kedua platform batu mulai menyatu satu sama lain, dan tak lama kemudian, mereka sudah menjadi satu kesatuan. Ini, Zhang Xuan terkejut. Dia tidak berpikir bahwa kedua platform batu itu benar-benar dapat menyatu satu sama lain. Weng, saat dia hendak bertanya kepada Luo Ruoxin apa yang sedang terjadi, semburan cahaya yang cemerlang meledak dari platform batu. Siluet hitam ilusi muncul di tengah-tengah lingkungan bercahaya, duduk di platform batu dengan kaki bersilang, matanya tertutup rapat. Ini adalah rekaman yang ditinggalkan Kong Si ketika dia membuat terobosan ke Grid Sage 1 dan metode terobosan ditemukan di sini. Suara Luo Ruoxin terdengar cemas. Bab 1663, Teknik Budidaya Kong Si Kong. Rekaman. Melihat lebih dekat, Zhang Xuan memperhatikan bahwa siluet itu berkultivasi. Gelombang energi spiritual memancar ke tubuhnya, beredar di jalur tertentu. Ini, Kong Si. Wajah Zhang Xuan berkedut. Alih-alih manusia, siluet itu lebih mirip ubi jalar yang dibakar. Jika bukan karena pengingat Luo Ruoxin, dia tidak akan mengira bahwa itu adalah manusia. Apakah benda hitam buram ini benar-benar Kong Si? Melihat bahwa Zhang Xuan terganggu oleh detail kecil seperti itu, Luo Ruoxin menghela nafas tanpa daya. Rekaman hanya akan muncul sekali. Itu hanya dipicu karena terobosan suksesmu sebagai Celestial Saint. Kesempatan ini tidak akan datang lagi jika Anda tidak memperhatikan dengan amat. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan buru-buru memusatkan perhatiannya untuk mengamati gerakan bayangan hitam. Karena itu hanya akan muncul sekali, dia harus memperhatikannya dengan cermat. Kalau tidak, jika dia melewatkan aspek penting apapun, itu akan terlambat untuk penyesalan. Kekurangan, Zhang Xuan menghendaki. Halo, Library of Heaven's Path tersentak, tetapi tidak ada buku yang disusun. Alis Zhang Xuan terangkat, itu telah mengecewakannya pada saat yang genting sekali lagi. Tentu saja, bisa jadi karena Kong Si juga memiliki konstitusi ramalan diskarnate, sehingga siluet yang dia tinggalkan tidak dapat disusun oleh Library of Heaven's Path. Lupakan saja, aku hanya harus mengingat sebanyak mungkin hal sendiri. Melihat bahwa Library of Heaven's Path tidak berfungsi, Zhang Xuan hanya bisa mengamati gerakan siluet di depannya dengan serius. Duduk di platform batu, energi spiritual terus melonjak ke dalam siluet, dan auranya semakin kuat.
Setelah beberapa saat pemeriksaan, Zhang Xuan mengerutkan kening. Ada sesuatu yang aneh tentang bagaimana energi spiritual memasuki tubuh siluet. Saat mendorong terobosan, pembudidaya biasanya akan membuka semua titik akupuntur mereka untuk menyerap energi spiritual secara merata ke seluruh tubuh mereka sehingga dapat menyalurkannya dengan lebih baik ke arah dantian, sehingga memajukan kultivasi mereka. Namun, ini tidak terjadi pada siluet. Dia mengambil energi spiritual tercepat dari kepalanya, diikuti oleh jeroannya, dan akhirnya anggota tubuhnya. Selanjutnya, atribut energi spiritual yang dia ambil juga berbeda. Energi spiritual yang dia salurkan ke kepalanya dipenuhi dengan vitalitas, tampaknya mencakup semua atribut. Di sisi lain, energi spiritual yang dia salurkan ke dalam jeroannya adalah atribut api, atribut kayu untuk anggota tubuh bagian atasnya, dan sifat dingin untuk anggota tubuh bagian bawahnya. Melihat kerutan bingung Zhang Xuan, Luo Ruoxin menjelaskan, ini 4 musim. 4 musim, Zhang Xuan bertanya dengan ragu. Dunia dapat dibagi menjadi 4 musim. Orang sering mengatakan bahwa alam tidak memiliki kesadaran, tetapi secara naluriah mematuhi hukum tertentu untuk membersihkan kotoran yang telah terkumpul. Misalnya, seorang ahli racun dapat meramu zat beracun dan menyebarkannya di sekitar tanah, menciptakan penyakit busuk. Tetapi dengan waktu yang cukup, dunia masih akan dapat menetralkan racun melalui kekuatan perubahan musim, sehingga menyembuhkan kerusakan yang dideritanya, jelas Luo Ruoxin. Jadi, ini mirip dengan menghilangkan sel-sel yang rusak di alam pemulihan introspektif. Zhang Xuan melebarkan matanya menyadari. Dunia alami memiliki kekuatan luar biasa untuk menyembuhkan kerusakan apapun yang dideritanya seiring waktu, tidak peduli seberapa parahnya. Itu bisa memakan waktu ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun, tetapi pada akhirnya, kerusakan apapun akan hilang, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Jadi, dalam hal generasi, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan alam dunia. Bahkan orang bijak kuno tidak bisa mendekati bersaing dengannya. Zhang Xuan mengangguk heran. Apa yang dilakukan Kong Xi adalah memahami kecerdikan di balik 4 musim dan memasukkannya ke dalam tubuhnya untuk mencapai terobosan ke ranah penyembuhan introspektif. Seperti yang diharapkan dari guru dunia, dia benar-benar luar biasa. Tidak heran dia bisa memanggil kesengsaraan api surgawi segera setelah dia mencapai terobosan ke Grid Sage 1 dan menggunakan teknik kultivasi yang sangat dekat dengan dunia, tidak dapat dihindari bahwa dia akan membuat iri surga. Tubuh sebagai 4 musim, jeroan sebagai 5 mata angin 1, roh sebagai surga, tubuh sebagai bumi, ciptaan dan yin yang sebagai jiwa. Semakin Zhang Xuan melihat, semakin terkejut dia. Dia perlahan duduk dan mulai berkultivasi. Kemacetan yang membatasi kultivasinya dengan ketat di masa lalu mulai mengendur, dan sepertinya dia akan mengambil langkah terakhir ke depan setiap saat. Tepat ketika Zhang Xuan baru saja akan mendorong terobosan, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak, itu tidak benar, Kong Xi memiliki metodenya sendiri untuk mendorong terobosan ke Grid Sage, tetapi saya tidak memiliki konstitusi yang sama dengannya. Saya dapat menggunakan kebijaksanaannya sebagai petunjuk arah bagi saya, tetapi saya tidak dapat secara membabi buta meniru semua yang dia lakukan. Kong Xi telah menghabiskan hidupnya untuk bertarung melawan suku iblis dunia lain, dan dia memiliki kegigihan dan kebenarannya sendiri. Di sisi lain, Zhang Xuan memiliki pertemuan dan pengalamannya sendiri yang sangat berbeda dengan Kong Xi. Dengan perbedaan jalur mereka, metode kultivasi mereka tidak bisa identik satu sama lain. Jika Zhang Xuan dengan paksa mencoba berjalan di jalur orang lain, kemungkinan kultivasinya akan mengamuk. Memiliki Library of Heaven's Path, teknik yang saya kembangkan selalu sempurna. Dalam hal pemahaman surga, tidak ada orang yang bisa bersaing denganku, Zhang Xuan berpikir dengan cahaya cemerlang yang bersinar dari matanya. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah mengambil satu langkah pun yang salah. Kultivator lain dapat mengabdikan hidup mereka untuk menjelajahi dunia dengan putus asa, tetapi semua yang mereka temukan pada akhirnya hanyalah pemahaman yang dangkal tentang dunia. Di sisi lain, apa yang ada dalam pikirannya adalah perwujudan dari surga. Apakah ada makhluk di dunia ini yang membanggakan pemahaman yang lebih besar tentang dunia daripada dia? Teknik kultivasi petarung, teknik kultivasi fana transenden, teknik kultivasi sein. Saat pemahamannya tentang setiap tingkat kultivasi mengalir melalui otaknya, mereka dengan cepat dirangkai untuk membentuk kolase yang luar biasa. Ini yang aku inginkan, Zhang Xuan berpikir ketika kesadarannya menyelidiki kolase. Saat berikutnya, dia mendapati dirinya berdiri di wilayah yang belum dipetakan, dunia yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Ledakan, kemacetan yang membuat kultivasinya disegel di puncak Sein 9 dan dengan paksa terkoyak,
dan Zenki-nya mulai mengalami metamorfosis kualitatif. Pada saat yang sama, auranya juga tumbuh lebih kuat dengan kecepatan tinggi. Saya telah membuat terobosan. Jadi, ini adalah kekuatan dari Grid Sage sejati. Merasakan energi luar biasa mengalir melalui meridiannya, jantung Zhang Xuan berdebar kencang. Beruntung Luor Wuxin telah menghentikannya dari membuat terobosan sebelumnya. Jika dia menggunakan metode terobosan yang lebih rendah sebagai gantinya, dia akan jauh lebih lemah daripada dia sekarang. Tak lama setelah terobosannya, awan gelap mulai runtuh ke dalam. Sejumlah besar energi berkumpul di daerah itu, menyelimuti seluruh kuil kongsi. Apa yang terjadi? Orang itu tidak mungkin membuat terobosan di sana, kan? Sial, itu kuil kongsi. Setelah melihat awan gelap berkumpul di daerah itu, wajah orang-orang di paviliun guru-guru memucat ketakutan. Mereka hampir menyemburkan darah di tempat. Bro pasti bisa memilih tempat yang jauh lebih baik untuk mencapai sebuah terobosan kan? Itu kuil kongsi. Apakah Anda tahu bahwa menghancurkannya tidak berbeda dengan membuat musuh dari semua guru master di seluruh benua guru-guru? Itu adalah dosa yang tidak akan pernah bisa Anda ampuni. Cepat, hentikan dia. Ren Qingyuan berteriak putus asa. Seandainya dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan pernah membiarkan pembuat onar pengecut itu masuk. Guru Master Bintang 9 lainnya yang memasuki kuil kongsi jiwa mereka akan dibersihkan, menjadi ahli yang kuat yang bersedia menyerahkan hidup mereka untuk umat manusia. Namun, orang itu benar-benar masuk dan menyebut kesengsaraan kultivasi di tempat suci itu. Sudah cukup buruk baginya untuk menggunakan kesengsaraan kultivasinya untuk menghancurkan klan Zhang dan pengadilan dataran Gletser, tetapi untuk berpikir bahwa dia tidak puas hanya dengan itu. Dia sebenarnya ingin meruntuhkan kuil kongsi markas besar guru-guru paviliun juga. Bukankah aku memperlakukanmu dengan sopan sebelumnya? Mengapa Anda masih ingin menyakiti saya? Bukankah aku sudah cukup meminta maaf atas apa yang kulakukan padamu saat itu? Sambil mengutuk Zhang Xuan di dalam, Ren Qingyuan bergegas ke kuil kongsi bersama para tetua lainnya. Tepat saat dia hendak masuk, dia merasakan gelombang panas yang hebat memancar keluar dari kuil, membuat semua orang keluar. Ren Qingyuan meraih salah satu guru master bintang 9 dan bertanya, apa yang terjadi sekarang? Kuil kongsi dikelilingi oleh kekuatan unik yang mencegah kita untuk memeriksa bagian dalam dengan persepsi spiritual kita, jadi kita tidak tahu, guru master bintang 9 itu buru-buru menjelaskan. Kekuatan yang unik, itu bisa mencegah persepsi spiritual dari guru master bintang 9 juga. Ren Qingyuan terkejut. Bab 1664, Membasmi Racun Janin Bawaan 1. Bahkan guru master bintang 9 terlemah yang tetap berada di markas besar paviliun guru-guru setidaknya berada di tahap dasar ranah penyembuhan introspektif. Di sisi lain, yang terkuat ada di sekitar kaliber Sword Sensing. Namun, dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat memasuki kuil kongsi atau memeriksa interior dengan persepsi spiritual mereka, apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Nenek moyang saya, apakah Anda hanya akan ditenangkan setelah Anda meruntuhkan kuil kongsi juga? Ledakan. Pada saat putus asa, dia melihat awan yang tidak menyenangkan dipenuhi dengan kekuatan yang berkumpul dengan cepat di daerah itu. Api ganas bisa terlihat berderak di tengah awan, diambang turun ke dunia setiap saat. Apakah ini kesengsaraan api surgawi? Tapi mengapa apinya berwarna hitam? Bukankah dia hanya di Sein 9 dan puncak? Bagaimana dia memanggil cobaan kultivasi yang begitu kuat? Petik 2. Aku juga tidak tahu. Mungkin, itu karena dia jenius. Kerumunan orang tercengang melihat sifat awan yang berkumpul di daerah itu. Mereka telah memverifikasi kultivasi Zhang Xuan ketika mereka mengujinya selama ujian guru master bintang 9 sebelumnya. Tidak ada keraguan tentang itu, dia hanya berada di Sein 9 dan puncak. Bahkan jika dia berhasil mencapai terobosan, dia seharusnya hanya berada di ranah pemulihan introspektif juga. Tetapi untuk beberapa alasan yang tak terbayangkan, cobaan kultivasi yang dia panggil adalah kesengsaraan api surgawi, belum lagi yang luar biasa kuat pada saat itu. Bagaimana Anda melakukannya? Apakah Anda baru saja menyerap semua harta di kuil kongsi? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Ren Qingyuan, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Dia berseru ngeri, tunggu sebentar, itu api surgawi Empyrean. Ini adalah kesengsaraan api surgawi terkuat. Petik 2. Api surgawi hitam, ini adalah fenomena yang bahkan belum pernah didengar oleh guru master bintang 9 yang berpengetahuan luas di sini. Bahkan Ren Qingyuan hanya mengetahui keberadaannya melalui informasi samar yang merinci keberadaannya di paviliun Master Cell. Api surgawi Empyrean ada dalam warna senja,
dan tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa terbakar. Jika dibiarkan bebas, ada sedikit keraguan bahwa itu akan menghanguskan segala sesuatu di dunia. Itu adalah kesengsaraan api surgawi yang paling menakutkan, dan satu-satunya pembudidaya yang diketahui telah memanggilnya adalah Kongsi. Apakah pemuda itu mengalami pertemuan yang mirip dengan Kongsi? Apakah dia berhasil menemukan semacam warisan tersembunyi yang tersembunyi di kuil Kongsi yang telah mereka lewatkan? Tetapi bahkan jika ada beberapa warisan tersembunyi, tidak masuk akal bagi pemuda itu untuk menemukannya begitu cepat. Segel berita untuk saat ini. Pastikan tidak ada satu kata pun tentang masalah ini yang bocor. Ren Qingyuan menoleh ke para tetua di sekitarnya dan memerintahkan dengan tegas. Terlepas dari apakah Zhang Xuan mampu bertahan dari kesusahan api surgawi atau tidak, itu bukan kabar baik bagi paviliun guru-guru. Jika dia selamat dari kesengsaraan api surgawi, itu berarti seorang ahli yang sebanding dengan Kongsi telah muncul di dunia. Dengan klan Zhang dan banyak kekuatan besar di bawah kepemimpinannya, otoritas paviliun guru-guru akan segera berkurang dalam waktu dekat. Di sisi lain, jika dia mati dalam kesengsaraan, bagaimana mereka menjelaskan kepada klan Zhang, klan Luo, dan klan Jiang bahwa kepala mereka telah mati di markas paviliun guru-guru? Untuk saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menyembunyikan berita itu selama mungkin. 3 klan utama baru saja bersatu di bawah Zhang Xuan, dan melalui pengaruh pemuda itu, paviliun guru-guru mampu memobilisasi 3 klan utama. Jika kecelakaan terjadi pada pemuda itu pada saat ini, semuanya bisa dengan cepat terungkap. Dihadapkan dengan ketidakharmonisan internal dan krisis eksternal, bahkan paviliun guru-guru yang kuat akan runtuh dalam menghadapi tekanan seperti itu. Kami mengerti, memahami implikasi dari masalah ini, Guru Master Bintang 9 dengan cepat menciptakan segala macam formasi di sekitar area untuk menyembunyikan fenomena tersebut. Tidak menyadari kepanikan yang terjadi di luar, kesadaran Zhang Xuan tenggelam dalam keadaan internal tubuhnya. Dia dengan hati-hati melihat perubahan yang terjadi di tubuhnya. Perlahan, ia merekonstruksi fondasi tubuhnya menjadi bentuk yang lebih selaras dengan alam, sehingga memungkinkan energinya mengalir tanpa hambatan. Ini menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kekuatan ledakannya. Ada beberapa perubahan pada jaringan meridian saya juga. Ini mulai memiliki kemiripan dengan jaringan meridian yang telah saya rekonstruksi untuk Zhao Ya saat itu. Terobosan dalam budidaya Zenki-nya telah memperkenalkan beberapa perubahan pada pemetaan meridiannya juga. Meridiannya telah digeser untuk mengambil bentuk yang mengingatkan pada jaringan meridian Zhao Ya. Sepertinya jaringan meridian yang telah direkonstruksi untuk Zhao Ya memang ideal untuk para pembudidaya. Dengan kata lain, ini membuktikan bahwa alasan mengapa iblis dunia lain lebih kuat dari manusia adalah karena mereka memiliki tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Jika tidak, jaringan meridian mereka tidak akan selaras dengan keadaan ideal. Dimungkinkan untuk meningkatkan level keberadaan seseorang melalui kultivasi, tetapi perbedaan pada titik awalnya masih merupakan celah yang sulit untuk dijembatani. Ambil contoh suku naga, tidak ada seorang pun di benua guru-guru yang pernah melihat naga berdarah murni sejati sebelumnya, tetapi tidak ada orang yang akan menyangkal bahwa mereka adalah eksistensi superior yang memiliki kekuatan yang menghancurkan. Bahkan tombak surgawi tulang naga harus tunduk di hadapan 8 catatan naga langit. Sejujurnya, Zhang Xuan bahkan tidak bisa mulai memahami betapa kuatnya naga berdarah murni itu. Kemungkinan besar, mereka memiliki kekuatan yang jauh melebihi sage kuno sejak lahir. Ini adalah celah yang berasal dari tingkat keberadaan yang berbeda antara dua makhluk. Itu karena fakta bahwa iblis dunia lain diberkati dengan konstitusi yang lebih logis daripada manusia sehingga mereka memiliki tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Konstitusi superior ini memungkinkan mereka untuk dilahirkan sebagai manusia transenden, dan itu memberi mereka umur panjang yang jauh melebihi manusia. Fakta bahwa konstitusinya telah sedikit berubah setelah mencapai Great Sage berarti bahwa dia telah mengalami evolusi kualitatif di tingkat keberadaannya. Jika dia melahirkan keturunan apapun dalam kondisinya saat ini, bahkan jika keturunannya gagal mewarisi kemampuan garis keturunannya, mereka masih akan memerintahkan talenta di atas pembudidaya biasa karena konstitusi superior mereka. Faktanya, sebagian besar pendiri klan Sage tingkat 3 sebenarnya adalah ahli ranah Sage 4 dan sempiternal agung yang gagal mencapai Sage kuno dalam hidup mereka. Sepertinya ada beberapa kemajuan dalam persepsi spiritual dan kekuatan fisikku juga. Perubahan tidak terbatas hanya pada jaringan meridian Zhang Xuan. Persepsi spiritualnya telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya juga. Di masa lalu, tidak mungkin baginya untuk meneliti struktur internal setiap sel individu. Tetapi dengan persepsi spiritualnya yang ditingkatkan, dia bahkan dapat melihat lipatan sekecil apapun di dalam setiap sel. Pada saat yang sama,
jangkauan persepsi spiritualnya telah meningkat menjadi 20 li 1 juga. Dengan kata lain, jika dia hanya mengaktifkan persepsi spiritualnya, tidak ada apapun dalam batas 20 li yang bisa luput dari perhatiannya, hanya dengan mengaktifkan persepsi spiritualnya, tidak akan ada seorang pun dalam batas 20 li yang bisa lolos dari perhatiannya. Adapun tubuh fisiknya, peningkatannya belum signifikan, mengingat bagaimana dia baru saja mencapai terobosan dan belum mendapat kesempatan untuk melunakkan tubuhnya. Namun demikian, melalui nutrisi Zenki yang mengalir melalui meridiannya, ketahanan tubuh fisiknya telah melampaui artefak Sein Pinnacle. Itu mulai maju menuju level artefak Great Sage. Tentu saja, perubahan terbesar yang dia alami masih Zenki-nya. Itu menjadi jauh lebih murni dan lebih padat dari sebelumnya. Sejumlah Zenki yang tak terbayangkan telah berkumpul di dantiannya untuk membentuk lautan yang tampaknya tak berujung. Saya harus fokus mengatasi kesengsaraan api surgawi terlebih dahulu. Semua informasi ini menyembur ke dalam pikirannya dengan sapuan sederhana persepsi spiritualnya. Namun, dia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk menganalisis kondisinya sendiri saat ini. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengalihkan pandangannya ke langit. Huala, pada saat dia mengalihkan pandangannya ke langit, seikat api hitam turun dari awan yang tidak menyenangkan di atas. Menyerap, dengan pengalaman sebelumnya berurusan dengan Empyrean Heavenly Flame, tidak ada lagi rasa takut di hati Zhang Xuan. Tanpa ragu-ragu, dia menyerap api hitam ke dalam tubuhnya. Tetapi pada saat berikutnya, rasa sakit yang menyiksa menyerang seluruh keberadaannya. Panas yang hebat mengamuk di dalam tubuhnya, mengancam akan melelehkannya menjadi genangan air. Saya harus mengendarai Zenki saya dan menggunakan panasnya untuk meredam tubuh saya. Zhang Xuan tahu bahwa dia sedang mengalami kesengsaraan tubuh terik, kesengsaraan roh terik, dan kesengsaraan hati yang membakar secara bersamaan. Rasa sakit apapun yang dia rasakan, sebenarnya, juga merupakan cobaan baginya, 3 cobaan secara bersamaan, yang termasuk pencobaan pada jiwa dan hatinya juga. Dia tidak bisa menyerah sekarang. Saat dia menyerahkan dirinya pada ketakutan akan menjadi saat dia akan menjadi abu. Mengetahui fakta ini dengan sangat baik, Zhang Xuan menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit saat dia buru-buru mengendarai Zenki-nya untuk menghilangkan panas. Tes, di bawah serudukan tanpa henti dari Heaven's Path Zenki-nya, kumpulan besar api dengan cepat direduksi menjadi banyak biji api. Namun demikian, mereka terus membakar dengan semangat yang sama seperti sebelumnya. Sebelum Zhang Xuan menyadarinya, rasa sakitnya semakin meningkat. Rasanya seolah-olah itu menusuk dalam-dalam ke dalam dirinya, membuatnya pusing. Tidak, ini tidak benar, bagaimana ini bisa lebih menyakitkan daripada kesengsaraan api surgawi yang dihadapi roh primordial saya. Zhang Xuan berpikir dengan waspada saat keringat dingin mengalir di tubuhnya. Dengan pengalaman mengatasi Empyrean Heavenly Flame sekali, dia berpikir bahwa dia tidak perlu takut kali ini. Namun, dia menyadari bahwa pengalamannya sebelumnya tidak ada gunanya sama sekali. Mungkinkah yang saya temui sebelumnya adalah kesengsaraan api surgawi sedangkan yang ini adalah cobaan kenaikan sage. Mereka tidak memiliki level yang sama satu sama lain. Apa yang dihadapi roh primordialnya sebelumnya memang api surgawi Empyrean, tetapi itu dipanggil oleh terobosan kultivasi jiwanya ke ranah tubuh Aureate. Di sisi lain, api surgawi Empyrean yang dia hadapi saat ini adalah cobaan kultivasi yang dipanggil oleh keadaan unik dari terobosannya ke ranah penyembuhan introspektif. Ini adalah kesengsaraan yang tidak konvensional yang hanya dipanggil oleh Kongsi dalam puluhan ribu tahun terakhir. Ada kemungkinan besar bahwa itu bukan kesengsaraan api surgawi biasa. Zhang Xuan dapat memahami bahwa cobaan kultivasi ini tidak konvensional, tetapi bukankah ini terlalu kuat? Bahkan roh primordial penyempurnaan ranah tubuh aureatnya mengalami kesulitan mengatasi panas yang hebat dari api surgawi Empyrean. Sampai-sampai seolah-olah kesadarannya akan memudar setiap saat. Dia hampir tidak bisa memikirkan apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak memajukan kultivasi jiwanya ke ranah tubuh Aureate terlebih dahulu. Mungkin, dia akan kehilangan kesadarannya pada saat dia menyerap api surgawi di tubuhnya, sehingga memungkinkan nyala api surgawi merusak tubuhnya sesuka hati. Jika itu sudah sangat sulit baginya, bagaimana Kongsi, yang tidak memiliki Library of Heaven's Path, bertahan dari cobaan yang hampir mustahil ini? Zhang Xuan tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam ketidakpercayaan. Bab 1665, Membasmi Racun Janin Bawaan 2. Mengetahui bahwa ini bukan saat yang tepat untuk pikirannya berkeliaran di sekitar tempat itu, Zhang Xuan menahan pusing di kepalanya dan memusatkan perhatiannya pada siluet di platform batu. Pada saat ini, siluet itu sepertinya mengalami pengalaman yang sama dengannya.
Api surgawi yang turun dari surga membakarnya tanpa ampun, mengubahnya menjadi warna arang hitam. Auranya layu dengan cepat di bawah panas, dan rasanya seolah-olah dia akan layu dan menghembuskan napas terakhirnya. Saat auranya tumbuh begitu lemah sehingga hampir tidak terlihat, sebuah benih kecil energi tiba-tiba tumbuh dari tubuhnya. Benih kecil energi tumbuh tanpa henti di hadapan panas, mengumpulkan kekuatan dan vitalitas. Tak lama, itu sudah berkembang menjadi pohon kolosal. Siluet itu tetap sama sekali tidak bergerak selama proses berlangsung, tetapi kehadirannya tampaknya semakin besar dan semakin besar. Itu sampai pada titik di mana ia tampak menjulang di atas segala sesuatu di dunia. Ini adalah kebangkitan setelah kehancuran, kebangkitan setelah kematian. Hati Zhang Xuan tersentak kaget. Dengan datangnya musim gugur, dunia yang gemerlap secara bertahap akan layu dan kehilangan semua vitalitas, hanya menyisakan tumpukan daun musim gugur yang dibuang di tanah. Namun, ketika musim semi kembali ke dunia sekali lagi, semuanya akan hidup kembali. Vitalitas akan melonjak kembali ke dunia, menghidupkan kembali orang mati dan menganugerahkan kehidupan baru. Ini adalah siklus alam, dan siluet di platform batu menggunakan siklus ini untuk keuntungannya. Semakin saya mencoba untuk melawan api hitam, semakin besar intensitas yang akan terbakar. Dengan kata lain, jika saya memilih untuk tidak menentang nyala api surgawi, suhu nyala api juga akan turun. Jika saya hanya bisa menurunkan suhu api hitam ke tingkat yang dapat ditoleransi oleh saya akan dapat menggunakan panas untuk meredam tubuh saya dan secara bertahap beradaptasi dengan panas. Zhang Xuan melebarkan matanya dalam realisasi. Ini sebenarnya adalah sifat umum di antara cobaan budidaya. Baik itu kesengsaraan petir atau kesengsaraan api surgawi, kehebatan kesengsaraan mereka mencerminkan kekuatan kultivator yang dihadapinya. Ambil kesengsaraan petir sebagai contoh. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin kuat kesengsaraan petir. Dengan kata lain, semakin lemah kesengsaraan petir akan. Itu berlawanan dengan intuisi, tetapi kunci untuk mengatasi cobaan kultivasi ini adalah tidak menentangnya. Jika tidak, bahkan jika roh primordialnya telah mencapai alam tubuh aureat, dia pada akhirnya akan menyerah pada panas yang hebat dan pingsan. Apa yang harus dia lakukan adalah berpura-pura lemah sebelum cobaan kultivasi untuk memberi tubuhnya waktu untuk beradaptasi dengan panas. Kedatangan titik balik matahari musim dingin, keheningan semua makhluk. Akhirnya melihat jalan keluar yang masuk akal dari kebingungannya saat ini, Zhang Xuan segera meninggalkan semua upaya untuk menangkal panas dari api hitam. Kesadaran tampaknya telah menghilang dari tubuhnya saat dia berhenti bernapas sama sekali. Seolah-olah musim dingin telah turun, memadamkan api kehidupan di bawah beban dingin. Pada saat ini, seolah-olah keheningan abadi telah melanda dunia. Seperti yang diharapkan Zhang Xuan, segera setelah dia meninggalkan semua perlawanan, api hitam menyadari bahwa itu telah kehilangan lawan dan dengan cepat menjadi tenang. Akibatnya, suhu api hitam turun tajam. Untuk membuat analogi, Zenki Zhang Xuan seperti bensin dengan api hitam. Semakin dia mencoba menangkis api hitam dengan zenkinya, semakin mendominasi api hitam itu untuk memadamkannya. Di sisi lain, jika dia menyegel zenkinya bersama-sama dan menjaganya agar tidak bersentuhan dengan api hitam, seiring waktu, api hitam akan kehilangan momentum dan padam. Setelah menyerah pada perlawanan, aura Zhang Xuan secara bertahap melemah ke titik di mana dia tampak tidak lebih dari manusia biasa. Sebagai balasannya, api hitam juga berkurang ke tingkat yang dapat ditoleransi olehnya. Di bawah panasnya api hitam, gas hitam mulai keluar dari tubuh Zhang Xuan. Perlahan, kemilau emas muncul dari tubuh fisiknya. Setelah mengolah tubuh emas jalur surga, Zhang Xuan tahu bahwa gas hitam adalah kotoran yang terakumulasi di dalam tubuhnya. Bahkan jika dia telah memurnikan tubuhnya berkali-kali, hampir tidak mungkin baginya untuk membersihkannya sepenuhnya. Dalam arti, ini mirip dengan tidak peduli berapa kali seseorang mencuci tubuhnya tidak akan pernah bersih sempurna. Ini karena energi spiritual di alam tidak murni. Ketidakmurnian ini juga merupakan alasan mengapa batu roh dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan puncak. Bahkan batu roh puncak, yang membanggakan kemurnian tertinggi dari batu roh, tidak dekat dengan ketidakmurnian. Mengingat bahwa bahkan energi spiritual yang diserap oleh seorang kultivator tidak sepenuhnya bersih, tidak dapat dihindari bahwa kotoran secara bertahap akan menumpuk di dalam tubuh seseorang. Api surgawi menggunakan kekuatan untuk membakar kotoran ini menjadi gas hitam dan mengeluarkannya dari tubuh seorang kultivator. Tanpa ketidakmurnian ini untuk menghalangi fungsi tubuhnya, pembudidaya akan dapat menggunakan kekuatan yang lebih besar yang dia miliki. Emas dikenal sebagai unsur yang mengandung paling sedikit pemotor. Dengan melunakkan tubuh fisik seseorang berulang kali,
itu akan mulai memancarkan kilau emas yang indah. Disinilah istilah, tubuh Aureate, berasal. Karena semakin banyak gas hitam yang dikeluarkan, kemilau emas yang memancar dari tubuh Zhang Xuan tumbuh semakin cemerlang. Dalam kesengsaraan surgawi sebelumnya, dia hanya berhasil memperbaiki roh primordialnya untuk mengambil warna emas. Namun, di bawah terik api hitam yang intens, tubuh fisik dan zenshinya dengan cepat dimurnikan, dan mereka mulai berubah menjadi emas juga. Dengan ketukan ringan, gema logam terdengar dari tubuhnya. Hampir seolah-olah tubuhnya adalah senjata legendaris yang sedang dibuat. Saya pikir saya bisa mulai menaikkan suhu api hitam. Saat api hitam membakar tubuhnya, dia menemukan bahwa rasa sakit luar biasa yang dia derita sebelumnya telah berkurang ke tingkat di mana dia hampir tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Ini adalah tanda bahwa dia sudah beradaptasi dengan tingkat panas saat ini yang berasal dari api hitam, dan itu tidak lagi menjadi ancaman baginya. Karena itu, dia mulai mengendarai Zenki-nya. Dalam sekejap, seolah-olah dunia telah hidup kembali. Embun beku telah mencair, dan gelombang vitalitas tumbuh dari kedalaman tubuhnya. Hong Lama merasakan perubahan di tubuh Zhang Xuan, api hitam menyadari bahwa itu telah ditipu dan menjadi marah. Kumpulan api hitam yang tak terhitung jumlahnya turun satu demi satu, mengancam akan membakar pemuda itu menjadi abu. Namun, ini adalah reaksi tepat yang diantisipasi Zhang Xuan darinya. Tanpa ragu-ragu, dia menyerap kumpulan api hitam ke dalam tubuhnya. Jijiji, belum lama berselang bahwa api hitam adalah kekuatan yang jauh melampaui kemampuannya untuk dihadapi, tetapi setelah menjalani periode adaptasi, tubuhnya telah membangun kekebalan terhadap panas. Kerusakan dan rasa sakit yang ditimbulkan pada tubuhnya telah berkurang ke tingkat yang dapat diterima olehnya. Gas hitam terus dikeluarkan dari tubuhnya, dan kilau keemasan di tubuhnya menjadi semakin cemerlang. Pada saat yang sama, lantai yang dia duduki awalnya menjadi hitam di bawah panasnya api hitam, tetapi pada titik ini, itu mulai menjadi tembus cahaya. Perlahan tapi pasti, itu mengasumsikan penampilan yang mirip dengan batu giok biru yang dia lihat sebelumnya. Perlahan, Zhang Xuan merasakan tubuhnya beradaptasi sepenuhnya dengan api hitam, dan dia menghela nafas lega. Kilatan melintas di matanya saat dia berpikir, sudah waktunya untuk menyelesaikan racun janin bawaan. Racun janin bawaan telah berhasil menyelinap ke tubuh fisiknya dan bersembunyi di meridian tersempitnya, di mana ia tidak dapat mencapainya. Kali ini, dia bertekad untuk menyelesaikan perbuatan itu sekali dan untuk selamanya. Zhang Xuan menarik napas dalam-dalam saat dia mengalihkan pandangannya ke arah awan yang tidak menyenangkan di atas. Dengan lompatan yang kuat, dia berlari tepat ke tengah Empyrean Heavenly Flame. Karena dia telah memutuskan dirinya untuk menghilangkan racun janin bawaan, dia harus memastikan untuk benar-benar melenyapkannya kali ini sehingga tidak akan bisa kembali lagi. Kumpulan api hitam yang turun dari awan yang tidak menyenangkan di atas tidak cukup untuk menjamin penghancuran total racun janin bawaan, jadi dia harus menyelam ke dalam inti api hitam untuk melakukan perbuatan itu. Saat itu, dia menyelam ke awan yang tidak menyenangkan dengan roh primordialnya juga, tetapi dia tetap berada di dekat tepinya. Itu menciptakan celah bagi racun janin bawaan untuk lolos. Dia tidak akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Begitu dia menyelam ke tengah-tengah awan gelap, dia segera merasakan kumpulan api hitam yang tak terhitung banyaknya berkerumun ke arahnya, mengancam akan menenggelamkannya utuh. Menghadapi serangan hiruk-pikuk dari api hitam, Zhang Xuan membuka titik akupunturnya dan melahapnya dengan hiruk-pikuk. Saat api hitam melonjak ke meridiannya, dia menyalurkannya ke area di mana racun janin bawaan bersembunyi. Jijiji, pada saat ini, racun janin bawaan masih menganggur di satu sudut, tidak menyadari fakta bahwa Zhang Xuan telah memanggil kesengsaraan api surgawi untuk tubuh fisiknya juga. Terperangkap lengah oleh serangan api hitam yang ganas, ia melepaskan jeritan melengking dan dengan cepat terbang. Apakah kamu pikir kamu punya tempat untuk lari? Setelah disiksa oleh racun janin bawaan begitu lama, Zhang Xuan tidak mungkin membiarkannya melakukan sesuka hatinya lagi. Sebelum racun janin bawaan bisa pergi jauh, api hitam melonjak ke jalur yang ingin dia hindari. Bahkan sebelum dia bisa mencatat situasinya, semua jalur pelariannya telah sepenuhnya disegel. Zhang Xuan tahu betapa gesitnya racun janin bawaan ketika harus melarikan diri, jadi dia memastikan bahwa semuanya sudah siap sebelum meluncurkan serangan yang menentukan. Pada saat ini, karena banyaknya api hitam dalam dirinya, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi bola api hitam berbentuk manusia. Jika dia masih tidak bisa menyingkirkan racun janin bawaan dengan ini, dia benar-benar bisa bunuh diri dengan segumpal tahu. Jijiji, benar-benar terkepung, racun janin bawaan tidak punya cara untuk melarikan diri. Ditelan di tengah-tengah api hitam yang membakar,
jeritan tajam yang mengingatkan pada tangisan Banshee mengguncang udara. Jeritan itu perlahan berkurang sebelum semuanya menjadi sunyi. Akhirnya berakhir, Zhang Xuan menghela nafas lega. Tubuh fisik dan roh primordialnya telah ditempa oleh api surgawi, dan persepsi spiritualnya telah tumbuh cukup tajam untuk melihat adanya anomali di tubuhnya. Tidak peduli seberapa licik racun janin bawaan itu, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari ini. Khawatir bahwa racun janin bawaan akan kembali, bahkan setelah jeritan menusuk memudar, Zhang Xuan terus menyalurkan api hitam ke tubuhnya untuk membakar racun janin bawaan. Dia melanjutkan prosesnya selama hampir 10 menit, berhenti hanya ketika awan gelap mulai menghilang. Menarik kembali api hitam, Zhang Xuan dengan cepat memindai area di mana racun janin bawaan terakhir kali muncul dengan persepsi spiritualnya. Matanya terbelalak melihat apa yang dilihatnya. Ini, apa ini? Zhang Xuan bergumam kaget. Bab 1666, dia menempa. Racun janin bawaan yang telah mengganggunya selama lebih dari setahun telah menghilang tanpa jejak. Namun, yang tersisa di tempatnya adalah bola asap hitam. Gumpalan asap hitam ini tidak terlalu besar, kira-kira seukuran kuku. Itu duduk diam di tengah-tengah meridiannya, tidak bergerak sama sekali. Saya tidak tahu apa itu, tetapi itu tidak mungkin menjadi sesuatu yang baik. Biarkan aku melihat apakah aku bisa menyingkirkannya. Zhang Xuan terus menyalurkan api hitam ke tubuhnya untuk membakar bola asap hitam, tetapi tampaknya tidak mengganggu bola asap hitam sama sekali. Bahkan api surgawi Empyrean, yang membanggakan kemampuan untuk membakar apapun, sama sekali tidak efektif untuk melawannya. Apa sebenarnya bola asap hitam ini? Setelah itu, Zhang Xuan mencoba menggunakan energi jiwanya dan Zenqi untuk mengeluarkan bola asap hitam dari tubuhnya, tetapi yang mengejutkannya, itu tampaknya telah berakar di tubuhnya. Tidak peduli bagaimana dia menarik dan menarik, itu menolak untuk mengalah sama sekali. Mungkinkah ini, masalah, yang dimaksud Kong Si saat itu? Zhang Xuan berpikir dengan cemberut. Setelah menjinakkan Pavilion Master Token, dia menemukan wasiat Kong Si, dan yang terakhir mengatakan kepadanya bahwa tidak terlalu sulit untuk menyelesaikan racun janin bawaan. Yang menyusahkan adalah masalah yang datang setelahnya. Dia telah berhasil membasmi racun janin bawaan, tetapi sebagai gantinya, bola asap hitam ini muncul, tidak diragukan lagi, masalah yang dimaksud Kong Si adalah ini. Sesuatu yang bahkan Kong Si anggap sebagai masalah, sepertinya akan sangat sulit untuk dihadapi. Bola asap hitam ini berada di salah satu meridian saya yang lebih kecil, jadi roh primordial saya tidak dapat menyelinap masuk. Selain itu, sepertinya Library of Heaven Spot saya juga tidak mengerjakannya. Zhang Xuan mengerutkan kening frustrasi. Dia telah menggunakan Eye of Insight, Library of Heaven Spot, dan semua yang dia miliki, tetapi dia masih tidak dapat mengidentifikasi apa bola asap hitam itu. Lupakan, dilihat dari kondisinya, sepertinya tidak membahayakanku untuk saat ini. Kurasa aku harus menanyakannya pada Kong Si lain kali aku bertemu dengannya. Zhang Xuan memeriksa bola asap hitam dengan hati-hati, dan sepertinya tidak beracun. Menganggap itu tidak mungkin menyebabkan dia terluka dalam jangka pendek, dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Sementara dia sedikit terkesima dengan kehadirannya, sepertinya dia tidak bisa menyingkirkannya saat ini. Bagaimanapun, dia akhirnya berhasil menyelesaikan racun janin bawaan, dan itu benar-benar beban besar dari dadanya. Ketegangan yang telah membebaninya selama setahun terakhir menghilang tanpa jejak, dan dia tiba-tiba merasa ringan dan bebas. Pada saat yang sama, awan gelap di langit sudah setengah jalan, dan kesengsaraan api surgawi kemungkinan akan segera hilang. Kesengsaraan api surgawi saat ini tidak menimbulkan ancaman bagi saya lagi. Bahkan ketika kesengsaraan berada pada kekuatan penuhnya, itu tidak dapat menjatuhkannya. Mengingat itu sudah di tengah-tengah disipasi, tidak mungkin itu bisa menyakitinya lagi. Akan sia-sia membiarkan api hitam menghilang begitu saja. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan saya bisa menghadapinya sekali lagi. Zhang Xuan berpikir. Sudut bibirnya merayap ke atas saat dia menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan platform bundar selebar 3 meter. Batu roh asal emas. Ini adalah harta karun yang diberikan oleh Dragonbone Divine Spear kepadanya di domain kuno Sageran Kyu kuno. Namun, karena dia tidak memiliki api yang cocok untuk memproses material, dia hanya bisa menyimpannya di cincin penyimpanannya selama ini. Namun, karena ada sisa-sisa api surgawi di langit, dan kebetulan dia tidak memiliki kegunaan lain untuk itu saat ini adalah kesempatan ideal untuk memalsukan kuali asal emas. Orang itu telah mengikutinya untuk waktu yang sangat lama sekarang. Namun, karena dia telah mengembangkan kultivasinya terlalu cepat, tidak butuh waktu lama sebelum itu menjadi mubazir.
Karena dia punya waktu luang saat ini, itu akan menjadi kesempatan bagus untuk meningkatkan bawahannya yang setia ini. Begitu batu roh asal emas bersentuhan dengan api hitam, logam mulia yang bahkan api bumi yang paling kuat pun akan mengalami kesulitan untuk memprosesnya mulai melunak. Dalam waktu kurang dari 10 napas, platform besar telah direduksi menjadi genangan cairan logam. Kuali asal emas, keluar. Zhang Xuan menjentikkan pergelangan tangannya. Kuali asal emas muncul di udara. Begitu muncul, ia memekik kegirangan, "Tuan, apakah Anda tiba-tiba merindukan saya? Apakah seseorang menggertak Anda lagi? Katakan siapa dia, dan aku akan membuatnya menjadi." Tetapi sebelum dia selesai memekik, dia dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika menyadari api hitam melilitnya, suaranya bergetar ketakutan, Master, apa itu? Mengapa begitu panas? Guru, apakah saya menyinggung Anda entah bagaimana bahwa Anda benar-benar ingin meluluhkan saya? Tolong, jangan bunuh aku. Jika Anda benar-benar menginginkannya, saya bahkan dapat memberikan pertama kalinya kepada Anda. Petik 2. Garis hitam melesat di wajah Zhang Xuan. Diam, saya mencoba untuk meningkatkan Anda sekarang. Jika Anda berani mengucapkan kata omong kosong lagi, saya akan melemparkan Anda ke dalam api hitam dan membakar Anda sampai mati. Ya, Tuan. Mendengar bahwa tuannya sebenarnya berniat untuk meningkatkannya, kuali asal emas menghela nafas lega. Tepat ketika hendak mengatakan sesuatu, panas yang hebat dari api hitam tiba-tiba menyembur dari sekitarnya. Di bawah panas yang luar biasa, tubuhnya mulai terdistorsi karena kehilangan kekakuan strukturalnya. Itu secara bertahap mulai mencair. Zhang Xuan melambaikan tangannya, dan batu roh asal emas yang meleleh dengan cepat terbang. Dia mulai menggabungkannya dengan Golden Origin Cauldron. Tidak, ini tidak benar, batu roh asal emas terlalu tinggi. Teknik pandai besi yang telah saya pelajari sebelumnya tidak dapat diterapkan padanya. Berapa banyak yang saya perlukan untuk menyatu ke dalam kuali asal emas untuk memaksimalkan kekuatannya? Zhang Xuan tiba-tiba membeku ketika sebuah pertanyaan muncul di kepalanya. Pemahamannya tentang pandai besi hanya berada di puncak bintang 8 saat ini, dan pengetahuan yang dia miliki jelas tidak cukup untuk memproses batu roh asal emas dengan benar. Proporsi tertentu harus dipukul di antara berbagai biji untuk memaksimalkan ketahanan paduan yang dihasilkan. Semakin tepat paduan yang dihasilkan menempel pada rasio, semakin kuat hasilnya. Dia belum pernah bekerja dengan batu roh asal emas sebelumnya, itu terlalu langka. Dia hanya pernah mendengar namanya sebelumnya, jadi tidak mungkin dia tahu pada rasio berapa logam itu harus dilebur dengan logam lain untuk menciptakan paduan yang sempurna. Aku terlalu ceroboh, wajah Zhang Xuan berkedut canggung. Jika proporsi paduannya salah, tidak peduli berapa banyak barang bagus yang dia kemas ke dalam proses penempaan, artefak yang dihasilkan tidak mungkin terlalu kuat. Satu-satunya pemikirannya saat itu adalah memanfaatkan sepenuhnya api hitam untuk memalsukan kuali asal emas sehingga dia gagal memikirkan masalah ini secara menyeluruh. Menimbang bahwa dia sudah mulai menggabungkan kuali asal emas bersama dengan batu roh asal emas, sudah terlambat baginya untuk kembali sekarang. Lupakan, batu roh asal emas adalah bahan yang sangat kuat, jadi semakin banyak semakin meriah. Bagaimanapun, bahan yang digunakan untuk menempa kuali asal emas terlalu biasa-biasa saja, jadi akan lebih baik untuk mengganti semuanya sekaligus, menjadi orang yang optimis. Zhang Xuan melemparkan kekhawatiran itu ke benaknya. Bahkan jika proporsinya salah, artefak yang memiliki batu roh asal emas dicampur ke dalamnya tidak mungkin menjadi lemah. Karena dia sudah salah, dia mungkin juga menambahkan lebih banyak. Itu mungkin memperbaiki kesalahannya sebelumnya. Saat Golden Origin Cauldron menyatu dengan platform bundar selebar 3 meter, itu dengan cepat direduksi menjadi gumpalan logam. Pada saat ini, awan gelap sepertinya kehabisan tenaga, dan dengan api hitam mulai padam satu demi satu. Sial! Api hitam menghilang terlalu cepat. Aku bahkan belum mulai menempanya. Wajah Zhang Xuan berkedut ngeri. Dia seharusnya mengupgrade Golden Origin Cauldron, bukan untuk merusaknya. Jika api hitam itu lenyap sama sekali, paduan itu akan dengan cepat mengeras, membuatnya hampir mustahil baginya untuk membentuknya kembali ke bentuk kuali. Zhang Xuan dengan cepat menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan palu. Dia bergegas ke depan dan mulai memalu gumpalan logam menjadi bentuk dengan serangan yang kuat. Ding dan ding dang, ding dan ding dang, suara palu bergema keras di udara. Di luar kuil kongsi, Ren Qingyuan dan yang lainnya menatap awan gelap di atas dengan tatapan khawatir. Bahkan aku harus melarikan diri di hadapan Empyrean Heavenly Flame, mengingat Zhang Xi baru saja mencapai terobosan belum lama ini.
apakah dia benar-benar dapat bertahan dari cobaan kultivasi. Aku juga tidak tahu, tapi, bukankah dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan kesusahan kilat? Mungkin, dia mungkin bisa melakukan hal yang sama dengan kesengsaraan api surgawi juga. Petik 2. Ada perbedaan mendasar antara kesengsaraan petir dan kesengsaraan api surgawi. Lihat ke atas. Dia berlari ke tengah awan gelap sekarang. Melihat Zhang Xuan berlari ke tengah-tengah awan gelap, kerumunan itu tidak diyakinkan sedikitpun. Sebaliknya, kekhawatiran mereka hanya memperdalam. Dia mungkin masih bisa menahan energi petir di awan badai kesengsaraan petir, tetapi awan gelap itu memanfaatkan neraka besar di dalamnya. Bagaimana dia akan selamat dari panas yang begitu hebat? Petik 2. Bukankah itu kecerobohan belaka? Kita hanya bisa berdoa agar dia memiliki rencana dalam pikirannya. Sementara guru Master Bintang 9 masih berdiskusi satu sama lain, awan gelap mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang. Oh, kesengsaraan api surgawi akan segera menghilang. Sangat cepat, tidak mungkin ada kecelakaan yang menimpanya, kan? Kerumunan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke langit, ingin melihat apakah jenius legendaris itu mampu mengalahkan peluang dan bertahan melawan Empyrean Heavenly Flame yang menghancurkan. Namun, mereka akhirnya melihat sesuatu yang tidak mereka harapkan. Di tengah awan gelap, mereka melihat siluet manusia mengeluarkan palu, dan dia mulai memalu bongkahan yang melayang di depannya. Ding dan ding dang, ding dan ding dang, ada ritme pada palu, yang terdengar sangat menyenangkan di telinga. Dia sedang menempa senjata. Setelah pertanyaan itu, keheningan melayang di antara guru-guru utama. Bab 1667, Kuil Konfusius muncul. Tidak ada kultivator yang tidak setuju bahwa kesengsaraan api surgawi adalah cobaan kultivasi yang berbahaya. Keajaiban yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan nyawa mereka dalam menghadapi kekuatannya yang menghancurkan. Bahkan di markas paviliun guru-guru, di mana para jenius top dari benua guru-guru berkumpul, sebagian besar guru-guru bintang 9 akan menghabiskan beberapa puluh hingga lebih dari 100 tahun untuk mempersiapkan diri sebelum berani menghadapi cobaan panas api surgawi, kesengsaraan. Belum lama ini Zhang Xuan masih berada di alam Sein 9 dan Makrocosm Ascendancy, tetapi sebelum mereka menyadarinya, dia telah memanggil kesengsaraan api surgawi. Untuk memperburuk keadaan, kesengsaraan api surgawi yang dia panggil tidak lain adalah api surgawi Empyrean yang paling menakutkan. Tidak heran mengapa semua orang pesimis tentang kelangsungan hidupnya. Apakah benar-benar mungkin bagi manusia untuk bertahan hidup pada level ini? Tetapi bertentangan dengan harapan mereka, pemuda itu tidak hanya muncul dengan baik-baik saja dari kesengsaraan, mereka menemukan bahwa dia bahkan menggunakan api surgawi untuk menempa artefak. Persetan itu, penampilan sembelit muncul di wajah guru Master Bintang 9 di sekitar. Mereka saling menatap dengan mata melebar, tidak tahu apa yang harus mereka ambil dari situasi di depan mereka. Mereka telah berhipotesis banyak kemungkinan. Mungkin, pemuda itu mungkin telah dibakar menjadi abu, atau mungkin, dia hampir tidak bisa mengatasinya dengan luka yang menyedihkan, tetapi pikiran bahwa dia akan menggunakan api surgawi untuk menempa artefak tidak pernah terlintas di benak mereka. Bahkan tidak sekali. Apakah dunia kehilangan akal sehatnya? Itu adalah satu hal baginya untuk dapat mengendalikan kesusahan kilat, tetapi untuk benar-benar menggunakan api surgawi untuk menempa artefak, neraka, itu benar-benar pemborosan. Bro, apakah keluarga Anda memiliki surga atau sesuatu? Kesengsaraan api surgawi seharusnya menjadi hukuman surga terhadap Anda. Ini bukan pemantik api bagi Anda untuk meminjam api. Sementara pikiran mereka berjuang untuk menerima kejadian aneh yang terjadi di depan mata mereka, Zhang Xuan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan bertanya, apakah ada di antara kalian yang memiliki esensi roh hibernal? Pinjamkan saya beberapa untuk digunakan. Aku membutuhkannya untuk memadamkan artefakku. Esensi roh hibernal. Permintaan mendadak itu membuat wajah Ren Qingyuan berkedut. Namun demikian, dia dengan cepat menganggukkan kepalanya dan menjawab, saya punya beberapa di sini. Dia mengeluarkan botol giok dengan jentikan pergelangan tangannya sebelum melemparkannya ke langit. Terima kasih. Zhang Xuan meraih botol giok dan menghancurkannya hingga terbuka. Halo, Hibernal Spirit Essence keluar dari botol giok dan tersebar di seluruh Golden Origin Cauldron. Tes, asap putih menyelimuti kuali asal emas, menempatkan selubung misteri di atasnya. Mempertahankan proporsi yang tepat antara berbagai logam yang digunakan dalam paduan itu penting, tetapi pendinginan memainkan peran yang lebih penting dalam menentukan kualitas akhir artefak. Hibernal Spirit Essence adalah harta pamungkas untuk memadamkan artefak, jadi kebanyakan pandai besi bintang 9 biasanya membawa botol bersama mereka. Mempertimbangkan berapa banyak guru master bintang 9 yang ada di sekitar area itu,
hampir pasti salah satu dari mereka akan memilikinya. Dia menempa senjata. Tidak butuh waktu lama bagi asap putih untuk menghilang, mengungkapkan bentuk sebenarnya dari artefak misterius yang ditempa dengan luar biasa menggunakan api surgawi. Pada saat yang sama, Zhang Xuan menghela nafas lega. Ren Qingyuan dan Guru Master Bintang 9 lainnya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Apa yang mereka lihat membuat bibir mereka berkedut ngeri, dan mereka hampir jatuh. Mereka berharap senjata yang ditempa oleh Zhang Xuan menggunakan api surgawi akan mengejutkan. Paling tidak, itu harus menjadi artefak Great Sage yang luar biasa yang setara dengan senjata legendaris terkenal di dunia. Adakah yang bisa memberitahu kami apa benjolan hitam di sana? Itu tidak terlihat seperti kuali, tidak terlihat seperti batu bata, bahkan tidak memenuhi syarat untuk disebut kotoran. Setelah semua palu menggunakan semua teknik penempaan mistis itu, hanya ini yang berhasil kau buat. Seorang guru master bintang 9 memiringkan kepalanya dengan tidak yakin saat dia memeriksa artefak misterius di udara. Seharusnya, sebuah kuali, kan? Sepertinya tidak. Bagi saya, itu lebih seperti tukang sepatu. Saya pikir Anda benar. Tusuk sepatu seperti batu bata. Zhang Xuan, hahaha, kuali asal emas, akhirnya ditingkatkan. Terima kasih Tuan. Saat pendinginan berakhir, seruan gembira terdengar di udara. Tapi segera, kerutan ragu muncul di wajahnya yang terdistorsi saat bertanya, Guru, saya merasa tidak enak. Mengapa kepalaku terasa sedikit persegi? Sepertinya aku agak goyah saat berjalan. Tunggu sebentar, di mana kakiku? Kakimu yang gemuk selalu menjadi ketidaksempurnaan utama dalam estetikamu, jadi aku memodifikasinya sedikit untukmu, jawab Zhang Xuan tanpa sedikit pun kemerahan di wajahnya. Kau mengubahnya, lalu, di mana tungkuku? Kuali asal emas memeriksa tubuhnya dengan hati-hati untuk waktu yang sangat lama tetapi tidak dapat menemukan tungkunya, jadi mau tidak mau ia bertanya. Itu membuat sosokmu sedikit besar, jadi aku mengisinya dengan batu roh asal emas, jawab Zhang Xuan dengan suara meyakinkan. Bagaimana cara memalsukan artefak atau pil tanpa tungku? Itu hanya masalah kecil. Anda perlu melepaskan beberapa hal untuk memberi ruang bagi peningkatan yang lebih baik. Tidakkah Anda merasa pantat Anda telah tumbuh jauh lebih besar? Saya membuatnya dengan cara ini untuk melengkapi gaya bertarung Anda. Dengan ini, kamu bisa lebih baik menghancurkan lawanmu dengan pantatmu. Zhang Xuan berkomentar dengan sungguh-sungguh. Sejujurnya, saya pikir Anda jauh lebih gagah dari sebelumnya. Apakah saya? Haha, saya kira saya menanyakan yang sudah jelas. Siapa lagi yang bisa lebih tampan dariku, Golden Origin Cauldron? Aku seharusnya bisa menarik banyak kuali wanita di masa depan, kuali asal emas tertawa puas. Ren Qingyuan, guru-guru master bintang 9. Apakah pasangan tuan dan pelayan ini memiliki semacam kesalahpahaman tentang apa yang dianggap indah di dunia ini? Siapapun dengan mata yang berfungsi tidak akan dapat mengatakan bahwa itu adalah kuali sama sekali. Apakah tidak apa-apa bagi mereka untuk menjadi begitu delusi? Baiklah, orang jenius cenderung memiliki kebiasaannya sendiri, apapun yang membuat mereka senang. Tidak mempedulikan kerumunan yang tercengang di bawah, Zhang Xuan memeriksa kuali asal emas di depannya dengan hati-hati. Karena dia menambahkan terlalu banyak batu roh asal emas, itu terlihat tidak lebih dari kekacauan yang kental. Namun, kehebatannya tidak bisa diremehkan meskipun eksteriornya cacat. Mungkin sulit dipercaya bagi siapapun yang hanya melihat bagian luarnya, tetapi kuali asal emas saat ini sebenarnya adalah artefak sage besar yang sebenarnya. Bobotnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan sehingga bahkan seorang kultivator tahap primer alam sempiternal akan dihancurkan menjadi daging cincang jika bagian bawah kuali asal emas jatuh menimpanya. Baiklah, kamu harus mencoba dan memahami kekuatanmu dan meningkatkan kultivasimu sesegera mungkin. Zhang Xuan menginstruksikan. Menempatkan kuali asal emas yang puas kembali ke sarang segudang-segudang, dia mulai mengamati perubahan dengan tubuhnya melalui persepsi spiritualnya. Setelah menjalani tempering Empyrean Heavenly Flame, kultivasinya tidak hanya maju ke alam Great Sage 1 dan Introspective Convalescence, semua kotoran di tubuhnya juga telah dibersihkan. Setiap selnya berdenyut dengan vitalitas yang sebanding dengan bayi yang baru lahir. Ini adalah penyempurnaan alam penyembuhan introspektif. Mata Zhang Xuan berbinar gembira. Biasanya akan memakan waktu bertahun-tahun bagi seorang kultivator tahap utama Introspective Convalescence untuk memperbaiki tubuhnya dan memajukan kultivasinya. Namun, melalui penempaan api surgawi, kultivasinya benar-benar melonjak hingga tahap penyempurnaan. Tidak hanya itu, tubuh fisik dan zenshi-nya juga mulai berkilau kemasan. Dari kelihatannya,
dia hanya perlu memperkuat kultivasinya sebentar sebelum dia siap untuk mendorong terobosan ke ranah tubuh Aureate. Dengan kultivasi Zenki dan kultivasi jiwa saya saat ini, bersama dengan kuali asal emas dan tombak surgawi tulang naga, saya seharusnya bisa bertarung bahkan melawan ahli puncak ranah sempiternal. Zhang Xuan mengepalkan tinjunya dengan gelisah. Di luar Grid Sage, ada kesenjangan besar antara setiap tahap kultivasi, sehingga membuatnya sangat sulit dan memakan waktu untuk memajukan kultivasi seseorang. Namun, dalam waktu singkat sehari, dia tidak hanya memajukan roh primordialnya ke penyempurnaan ranah tubuh Aureate, dia juga berhasil mendorong kultivasi Zenki-nya hingga penyempurnaan ranah penyembuhan introspektif. Bahkan tanpa mengandalkan artefaknya yang terlalu kuat, dia yakin bahwa dia akan bisa mengalahkan orang suci pedang Xingmeng dengan mudah. Itu bukan hari yang mudah baginya, tetapi usahanya benar-benar terbayar. Sebelumnya, dia benar-benar tidak berdaya melawan pembudidaya alam sempiternal tanpa memicu tetesan darah kongsi, jadi dia tidak punya pilihan selain melarikan diri dari mereka. Tetapi dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, dia sudah bisa melakukan pertarungan yang layak melawan mereka. Namun, aku masih perlu waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatanku sebelum aku bisa mengeluarkannya secara maksimal. Karena dia telah meningkatkan kultivasi Zenki dan kultivasi jiwanya secara terpisah, masih ada beberapa ketidaksempurnaan dalam menggunakannya secara bersamaan. Namun, itu bukan masalah besar. Dengan beberapa hari, dia seharusnya bisa mendamaikan perbedaan antara keduanya dan meningkatkan kecakapan bertarungnya. Setelah mengkonfirmasi perubahan di tubuhnya, Zhang Xuan akhirnya turun kembali ke tanah. Dia telah berada di kuil kongsi ketika dia memanggil kesengsaraan api surgawi, tetapi dia praktis menelan api hitam yang turun ke bumi secara keseluruhan. Dengan demikian, bangunan di sekitarnya tidak rusak akibat cobaan kultivasinya. Tak lama setelah dia mendarat di tanah, Luo Ruoxin juga keluar dari kuil kongsi. Pavilion Master Ren, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Zhang Xuan berjalan ke Ren Qingyuan dan menggenggam tinjunya. Dia sedang berterima kasih kepada Ren Qingyuan karena memberinya akses ke kuil kongsi ketika dunia di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat. Setelah itu, matahari bersinar lain terbit dari cakrawala langit, menyelubungi dunia dalam cahayanya yang menyilaukan. Di dalam matahari terbit, orang bisa samar-samar melihat sebuah kuil besar yang tertanam di kedalamannya, menyerupai istana langit yang megah. Kuil Konfusius, Ren Qingyuan bergumam pelan dengan mata menyipit.